kayak apa ya? Maksudnya kayak gila team of writers-nya nge-pitch jokes-nya berapa? Gue udah pernah baca nih ini stand up comedy. Ini kedua nih kalau nggak salah. Itu yang kedua. Ini semua terjadi karena Coki Pardede nge-WhatsApp saya. Oh, ini udah ya? Udah. Coki Pardede itu secara berkala tuh sering, Bang, ada waktu nggak ya? Untuk diskusi. Itulah resiko punya otak pinter, tapi teman-temannya tolol. Otaknya meranggas. Otaknya pinter dan hidupnya hampa sebetulnya. Dia nggak gitu banyak, nggak ada office work, nggak ada dia. Hampa. Anjing. Iya, kira diskusi mulu. Terus udah gitu sama keluarga nggak akrab kan? Ini nggak ada tanggung jawab bener-bener. Los aja. Aduh. Karena sebenarnya Coki itu sebenarnya ada banyak sekali yang Coki miliki di kepala, lebih dari itu lucu. Iya, tapi Anda hanya meminta itu darinya. Anda tidak tahu potensi utuh dari dia. Seandainya lucu banget. siapa namanya tuh? Siapa? Michael Keaton itu Anda hanya harapkan untuk tetap stand up, dia tidak akan pernah jadi Batman, nggak akan menang Oscar di film-filmnya dia, Birdman dan segala macam. Starnya stand up ya, Michael Keaton ya. Stand up, men. Iya, stand up, tapi nggak ada yang tahu. Dennis Leary stand up. Dennis Karena Leary Dennis Leary tahu, stand tahu. up. Iya, stand up dia. Ya gitulah, banyak yang. Tapi gue juga tahu Michael Keaton stand up. Pertama kali gara-gara nonton film, gue lupa film apa ya, film komedi di mana jadi bos. Dia jadi bos sebuah kantor banal yang sangat apa namanya, ya maksudnya membosankan. Terus di behind the scenes-nya tuh ada bagian di mana dia monolog di depan karyawan. Terus take berulang-ulang dan lucu semua dan beda-beda gitu. Terus udah gitu si saudaranya bilang, ya kan namanya juga dulu stand up comedian. Dulu stand up comedian baru gue mulai nyari. Gue baru tahu. Karena Batman dulu pelawak. Tapi emang Michael Keaton tuh timing komedinya tuh lucu banget dan itu timing tuh nggak bisa diajarin. Betul. Di Other Guys kan dia kan jadi, kalau lu nonton The Other Guys, dia tuh jadi manajer toko Batman. Itu dia film yang gue maksud, The Other Guys. The Other Betul. Guys. Lo harus lihat behind the scenes-nya. Ada kan yang dia ngomong sama karyawan? Itu bangsat lucu Iya, banget. itu. Dan itu ada banyak versi ternyata. Terus di Beetlejuice juga dia lucu, tapi terlalu aneh sih kalau gue nggak kena. Dia sebagai musuhnya Spider-Man aja menurut gua Keren. Michael Keaton sih keren sih. Ya dia mah udah aktor lah. Tapi kita di sini untuk sebuah diskusi yang lebih ngejelimet lagi. Coki Pardede bertanya kepada saya sebuah pertanyaan yang saya pikir-pikir lucu juga untuk saya rekam di obrolannya. Yaitu What the cost to be funny? What the cost of funny ya? Nah, ini kalau definisinya itu gimana? Maksudnya harga yang mesti dibayarkan demi untuk jadi lucu. Bisa Demi semahal apa maksud lo? Iya. Tapi kan maksud gue itu bisa banyak ya, bisa harga yang kita mesti bayarkan supaya kita dapat lucu, atau harga yang mesti dibayarkan demi kelucuan, artinya at what cost gitu, yang dikorbankan. At what cost ya dikorbankan apa yang kita korbankan untuk bisa menjadi lucu? Saya reputasi. Pilkada salah satunya. Gua waktu bener juga. Gak ada yang percaya, men. Nobody believe me. Kalau gue bilang, one of the biggest reason gue ikutan terlibat pilkada adalah nyari premis. Nobody believe me. Pertama, you guys know I like marketing. I like politics, politics. It makes sense, right? Terus, tapi salah satunya gue percaya banget akan jadi premis. Pasti ada yang lucu di sini. Nggak ada yang percaya itu. Reputasi. I think the biggest change tapi itu alasan utamanya apa? Alasan kesekian? Salah. Mungkin alasan kedua. Lumayan alasan kedua. Iyalah, alasan marketing politik. Alasan kedua pasti ada lucunya. Hari pertama gue terlibatnya langsung lucu menurut gue, tapi belum bisa gue olah jadi joke. Dan selain itu ya alasan yang gue selalu bilang tuh benar juga. Kasihan Anies Baswedan ditinggal kawan-kawannya. Semua meninggalkan dia. Dodi Hananto, Ligwi Hananto meninggalkan dia. Dia waktu ngechat gue, kayak lo ikutan aja kita ngomongin kasus Bimani. Terus gue langsung angkat ceritanya. Lo tau gak sih si caranya yang pengen jadi Bohemian Rhapsody itu Sacha Baron Cohen, bukan si... Iya, aslinya bukan si Malek. Oh iya? Bukan Rami Malek. Bukan Rami Malek. Tapi menurut gue Sacha Baron Cohen itu memang purist comedian dan itu cost him his job. Lo tau gak cerita ini? Kalau dia ngambil? Enggak. Dia mengeluarkan pendapatnya. Di Howard Stern lu bisa cari interview dia sama lo. Kenapa lu nggak jadi Freddie Mercury?
Dia bilang, gue ada anggota yang nggak bisa gue sebut. Udah Brian May kan, kata dia gitu. Enggak, gue nggak mau nyebut, ntar gue, publisher gue, pengacara gue pada repot, kata dia gitu. Terus dia bilang, mereka tuh udah mulai nggak suka, it's a bad job from the beginning, kata dia. Karena gue nggak suka, gue pengen ngedalamin karakter Freddie Mercury. Karena menurut gue, Freddie Mercury menarik, karena dia punya extravagant party dan segala macam yang, kata dia used to have midgets sebagai waiternya ngebawa, ini ada kokainnya, jadi orang kalau di party dia tinggal gitu. dia mau ngedalamin party kayak gitu untuk ngorek karakter Freddie Mercury. Terus kata bandnya, nggak usah, udah kita Freddie Mercury yang kita tahu aja. Terus dia bilang gini, band yang dinamai Rahasia itu, but you'll be surprised, katanya what's gonna happen in the middle of movie. Hah? What's gonna happen in the middle of movie katanya gitu. Freddie Mercury dies. Oh, you mean ini kayak Quentin Tarantino gitu ya, the middle, di tengah-tengah juga apa gitu. No, just regular timeline aja gitu. Listen, nggak akan ada yang mau nonton film di mana band legendaris vokalisnya mati karena HIV. Ntar lo ada scene di tengah-tengah sama band bilang gini, tapi kita nggak boleh berhenti guys. Dipecat band dari itu. Oh iya? Iya, itu cost him his job kan. Maksudnya, tapi it's a brilliant joke. Maksudnya itu joke-nya brilliant banget menurut gua. Iya. Atau Seth Rogen dan teman-temannya di interview? Perang nuklir kan? Betul. Iya. Tapi gua rasa limitless sih yang apa bisa demi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa we coming back for it gitu loh. Untuk apa? Untuk jadi funny-nya itu. Walaupun cost-nya itu makin mahal. Lu ngerasa nggak? Ditinggal teman-teman. Dan Sasha dimusuhin satu komunitas. Sacha Baron Cohen itu menurut gua semua karyanya ya itu cost him banyak banget. Potentially cost him his life loh. Betul. Dia cerita kok di Uber orang. Borat ya. Bruno, tahu kan lo? Iya, tahu gua. Bruno itu bahkan di satu momen dia ada di MTV. Iya. Gitu. Yang dia jatuh pantatnya ke Eminem ya. Dan Eminem keluar, men. Enggak, dan Borat tuh kalau nggak salah gaya produksinya dokumenter. Jadi itu budget small dokumenter. Jadi orang nggak ada yang tahu itu karakter. Iya, gila banget. Ditelepas di jalan. Sampai Rudy Giuliani kan? Iya. Tahu kejadiannya? Apa gua nggak tahu. Yang Rudy Giuliani. Lupa gue yang Rudy Giuliani. Film Borat 2. Oh iya Rudy Giuliani. Karakter Borat tuh punya adik kalau nggak salah. Adiknya itu ceritanya pengen kerja di Amerika, gue juga lupa gimana. Tapi akhirnya dia meyakinkan Rudy Giuliani bahwa dia jurnalis yang pengen wawancara Rudy Giuliani. Oh iya benar tahu gue. Terus Rudy Giuliani tuh ada fotonya lagi duduk di kasur, tangannya lagi di sini. Iya. Langsung nyebar Rudy Giuliani, oh enggak ini bukan, gue lagi masukin baju gitu katanya gitu. Maksud gue gila itu kalau misalkan itu aja Rudy Giuliani itu nama yang gede sekali di Republican. Gila, it cost him his life probably. Nggak bisa kemana-mana. Malas gak lu untuk lucu, misalnya ya, this is the cost of being funny. Bayangin lu punya joke, lucu banget, tapi untuk itu bisa lu deliver, lu jadi nggak bisa nongkrong di sebuah tempat, lu nggak bisa datang ke sebuah kota, lu nggak bisa datang ke Red State gitu, si Borat gila. Gua nggak tahu apa ini penggambaran yang tepat ya. Kadang tuh komedian itu mungkin kita tuh apa karena instingnya udah begitu, kita tahu nih momennya nggak akan keulang lagi. Iya betul. Ya, jadi ada bagian dari diri kita tuh kayak lo tahun baru waktu banjir dan momen corona kan. Ini momen kayak kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Iya gitu kayak. Jadi buat Toki itu kan kalau dulu kan tragedi plus timing equals comedy kan. Buat dia tuh timing bukan di delay, but now I miss it. Iya. Kalau point of view gue tuh kayak gini, kayak misalnya kita server. Anjing nih ombaknya nih. Iya benar. Gua harus naik sekarang nih. Kalau gua nggak naik sekarang ombaknya nggak ada lagi. Betul. Tapi apakah di sana ada ikan hiu ya saya tidak tahu. Yang penting saya naik dulu ombak. Tapi I can relate to that. Gua ngerti maksud gue. Bukannya lu mau memang memanfaatkan momen, tapi tidak dalam konteks yang. Iya bukan konteks itu. Bukannya kayak kita mau panjat sosial terhadap isu. Tapi timingnya untuk ngomongin joke ini adalah sekarang. Itu nih. Contoh. Gini deh, kan gue bawain provokatif-proaktif di Metro TV dulu. Kan ada banyak current issue yang harus lu bahas sekarang. Kalau misalkan lagi isunya reshuffle, ya bahas sekarang. Ngapain ngebahas 2 bulan kemudian ketika udah dingin? Itu kan poinnya kan. Karena waktu itu I pay the price for that reshuffle episode karena waktu itu gue momennya lagi reshuffle, lagi panas-panasnya, kita ditanya mau kita bahas atau enggak? Kita bahas aja sekarang, kapan lagi gitu. Akhirnya
satu provokatif proaktif waktu itu ngebahas reshuffle SBY dan kesimpulan kami harusnya yang di reshuffle tuh Patrialis Akbar. Live acaranya. Bapak Patrialis Akbar sedang nonton dengan cucunya. Wah, nama gua dibahas gitu. Tiba-tiba dilihat, akhirnya disomasi gua. Lo harus tahu, gua kan ngambil provokatif proaktif dari dia kan dari Hard Rock kan. Nih anaknya juga, ini masalah timing ya. Dan ini bukan cuma tentang komedian lah, maksudnya orang yang emang mengadore profesinya. Dia sebagai broadcaster di bulan puasa, dia nyarin topik. Orang murtad kenapa? Orang mualaf kenapa? Di bulan puasa, coba. Menurut gua, ya benar, karena timing kan. Iya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Benar, Ramadan. Bulan suci. Iya, benar. Karena kan kita percaya umat Muslim ya, yang taat ya. Mohon maaf nih. Bahwa bulan Ramadan taat tuh prerogatif Tuhan, nggak boleh gitu. Menurut teman-teman saya tidak. Kita lihat apa kosnya jokes itu. Nah, tapi maksud gue, ini bulan Ramadan, semua orang lagi ngomongin soal agama Islam, semua orang lagi ngomongin soal iman, semua orang ngomongin pahala. Ada orang yang saya tidak peduli dengan Islam. Sudah keluar. Tidakkah lu penasaran kenapa lu pengen keluar gitu? Itu ya, program direkturnya udah depan kaca apa gimana? Dan ini Adruk FM pada saat lagi kenceng-kencengnya juga. Radio in general sekarang turun kan. Dan banyak topik kayak gitu. Nggak, jadi sebenarnya yang pengen yang harusnya orang lihat dari komedian, kalau kita lihat dari sisi lain itu adalah sebenarnya menjadi komedian itu lebih dari sekedar setup punchline gitu. Karena itu baru tangga pertama. Nanti tangga keduanya adalah ini harganya apa nih. Jadi misalnya kita punya buku komedi kan, ini jokes ini lucu, tapi itu ada harganya. Misalnya jokes ini, jokes 1, ini sate pen ini punchline ini, harganya teman-teman lu. Terus kedua, jokes ini harganya pekerjaanmu gitu kan, sampai nanti makin naik, harganya nyawamu, gila loh men. Nah nih ya, gue coba, ini kan kami lagi ngomongin soal harga yang kami mesti bayar untuk kami bisa mendapatkan kelucuan dan berhasil menyampaikan kelucuan itu. Orang yang ngikutin stand up gue dari Bhinneka Tunggal Tawa, lu salah satunya, tapi lu udah ngikutin gue setelahnya sih. Ini kenapa sih suka angkat-angkat itu? Ya maksud gue, lu pasti nggak nonton Septic Tank, nggak nonton Hidup Indonesia Maya kan? Nggak, gue nonton ini, gue nonton mana nggak ada linknya. Yang di Mereka Dalam Bercanda, itu kan lu openernya. Bukan coy. Yang di kokas apa? Juru bicara ya. Juru bicara nonton gua. Juru bicara tuh momen terakhir gua kayak gitu. The price I paid to be funny is reputation. Karena setelah pilkada di Septic Tank dan Hidup Indonesia Maya, semua politisi lucu buat gua. Dulu yang lucu sisinya Prabowo doang. Benar. Sekarang di joke itu Jokowi kena, Maruf Amin kena, Sandiaga Uno kena, Prabowo kena, Anies kena, Ahok kena. Semua orang lucu. Dan itu hanya terjadi because I kinda switch sides, right? Karena gua bolak-balik, pas gua lihat semuanya tolol ternyata. Tapi kan the price I paid at that, kalau misalkan dibahas di stand up comedy special semua orang, ya kan anak-anak komedian juga. I find the funny in it gitu kan. Tapi kan orang lihat, wah ini gila kali ini orang gitu. But I think I became a lot better as a comedian, perspective wise. Tapi ini tuh kaitan sama topiknya sama lo waktu lu punya konten. Menurut gua, kita tuh lahir di era di mana apresiasinya nih kalau terhadap Jordanis itu kurang dibanding Magic Johnson, ngerti nggak lo? Jadi Jordan tuh purist dia sebagai atlet basket. Dia nggak pernah ada political statement, ada social statement, nggak pernah. Dia ada gubernur orang hitam pertamanya, dia bilang, ya kenapa emang Republikan nggak beli sepatu gua? Beli dong. Dia nggak mau endorse. Dia nggak mau endorse, dia sebagai atlet tuh purist. Tapi kan kalau Magic Johnson kan atletismenya dia platformnya lebih besar. Dia bicara tentang HIV, bicara kesetaraan hak. LeBron juga seperti itu. Nah menurut gua yang pure, jadi kayak lu pilih, lu mau McCartney apa Lennon nih gitu. Dan apresiasi menurut gua terhadap McCartney itu kurang. Padahal dia sebagai musisi jauh lebih tinggi daripada Lennon. Musik kompleksitasnya jauh dibanding Lennon. Tapi Lennon platformnya lebih besar daripada musiknya dia. Dia punya political stance. Sama lah kayak Tyson sama Muhammad Ali. Tapi siapa yang mau lawan Tyson men gitu? Dan menurut gua platform sosial medianya
mengarah kayak gitu sih. Nah, di Semua orang komedi? sama lah, sama banget menurut gua. Jadi antara lu bisa berkomedi aja, Berkomedi aja, pasti kan dibilang ini orang ignorant saja. Tapi gua selalu bilang waktu Coki sama Muslim kena somasi, gua tantang ada nggak yang seberani mereka komedinya? Nggak ada, men. Sebagai komedian dia paling tinggi. Tapi kan orang nggak mau. Maksudnya orang akan mau yang kayak lo personal life-nya lo maksudnya ya gue nggak suka kayak gitu. Sama kayak menurut gue kalau lu nggak pro Coki ini ya lu pro Ahok di penjara karena lu menilai pekerjaannya dia sama pribadinya dia jadi satu. Which is sebetulnya problem menurut gue. Menurut gue terpisah kalau gue. Gue juga terpisah sih. Akhirnya harus terpisah. Ada juga yang nggak bisa misahin. Iya, memang. Menurut gue sih harus terpisah sih. Makanya buat komedian sih, sebenarnya nggak cuma komedian sih, semua sih. Semua. Akhirnya semua gitu, maksudnya. Orang kan kita kan nggak ngomong, karena kita pelawak ya. Iya. Mulutmu harimaumu sih it's a real thing ya. Bahkan jauh sebelum kita tahu peribahasa itu. Tapi memang jadi komedian itu. Tapi apakah point of view ini berlaku untuk semua komedian? Kayaknya enggak juga, karena kan gue yakin kayak gini banyak komedian yang tersinggung. Nanti menurut gue, the price comedian paid to be funny varies. Varies. Dan kita nggak bisa bilang bahwa betul. punya gue lebih mahal harganya, punya lu enggak gitu. Lu pernah ngomong sama Frimawan soal joke receh nggak? Iya. Lu pernah ngobrol sama dia? Dia nggak merasa ada joke receh. Iya betul. Gue juga sepakat. Dia bilang bahwa lu nggak ngerti aja. Kalau emang joke receh itu receh, kalau emang murah, coba lu bikin kayak lu bisa gitu. Jadi, menurut gue Firmawan Uus tuh dia melakukan joke di warna dia di level yang sangat tertinggi. So it was a horizontal platform instead of ada hierarkinya. Dan dengan itu, the price people pay beda-beda tentunya. Dan mungkin untuk dia itu mahal karena emang kehidupannya kayak gitu untuk kita. Dan mahal untuk dianggap goblok juga loh. Maksudnya ngerti sih? Kayak dia goblok nih cuma segini. Bayang lo kalau lu teliti dalam lu bedah. Ini ribet banget nih. Salah satu yang mungkin kita pasti secara umum bayar ya, apapun genrenya, tapi yang selalu kita bayar secara komedian itu adalah dipandang sebelah mata sih. Iya. Kayak bara suara lah di antara musisi kayak anjing kompleks. Antara ngomong ya dia nggak tahu betapa kompleks musiknya. Kompleks banget itu musiknya. Iya. Karena kan maksud gua kayaknya hampir semua komedian itu dianggap sebelah mata kayak lo tahu apa sih? Iya. Lo ngomong apa sih? Udah lo diem aja, shut the fuck up. Sana pukul-pukulan styrofoam. Gitu loh. Iya. Walaupun sebenarnya itu bahkan ya banyak komedian itu yang jenius-jenius sebenarnya. Banyak. I can do it. Maksudnya gue nggak pernah mau ngeremehin kayak. Gue pernah dan nggak lucu. Susah ternyata. Iya. Maksud gue malah pas gue ngelakuin di OVJ ditepuk tanganin sama Sule dan kawan-kawan. Kan gue bercanda jatuh tuh, krak, penontonnya nggak ketawa. Iya. Terus Sule kayak karena waktu itu OVJ Sule yang megang kan Sule. Dia mau melakukan bercandaan kita. Wah, tepuk tangan sama gue. Malah respect. Ya, tapi maksud gue ya setiap orang ada harga yang mesti dibayarkan dan ya beda-beda. Kucing aja. Gue selalu lucu kalau denger kasus kucing lo tuh what the fuck banget sih. Ya tapi gue ngerti kenapa orang sebel, tapi ya tetap lucu aja kalau buat gue sih. Gua baru pulang ke rumah, mau masuk pagar, bapak-bapak lewat, Panji ya? Saya suka kucing loh. Wow. Rumah saya di situ. Ayo. Ada hayonya kucingnya. Tantangin berantem atau gimana? Ayo. Rumah saya di situ. Saya suka kucing juga. Terus gua mau masuk rumah kan? Oh iya Pak, gua langsung masuk aja. Bayangin, the cost I paid for that joke, gua bahkan nggak nyaman di rumah gua sendiri. Wow, gila banget. Orangnya tahu rumah akhirnya ada yang ngalahin Kenade ya. Akhirnya semua prestasi dan kerja keras kucing yang ngalahin emang. Makanya Komodo Mono itu yang sayangnya mundur. Itu tuh keresahan akut soal ketersinggungan. Keresahan akut. Lu kebayang nggak gini ya? Anda kan tidak pernah ibadah. Saya ini masih Jumatan loh. Woi, gua ini masih pergi ke masjid gue ini. Nah, sholat Id, sholat Jumat. Ibu gua sekarang nge YouTube takut main jalan gini. Gua pernah gue lanjutin dengan cerita gue. Bayangin jadi seorang muslim yang masih mencoba untuk taat beragama, yang bahkan merasa pembahasan Islam di dalam stand up gue datang bukan dari kebencian, dari rasa penasaran. I'm just intellectually intrigued gitu, pengen tahu. Bayangin sebagai orang yang masih menjalankan praktek agama Islam,
harga yang dibayar, yang gue mesti bayar untuk jog-jog gue adalah gue nggak diterima di Ya, komunitas ya. ini. Gue Ya, datang ke ya. masjid di stop, duduk dulu di sini. Kenapa kamu benci umat Muslim? Lah, Pak ini Jumatan loh, Pak, ini orang Islam semua nih. Tapi ya itu yang gue lewatin dan kayaknya setiap level karir kita tuh kayak kalau gue untuk ganja, setiap level lu apa? Gua mau ibu gua pertama kali tahu gua stand up dia menangis karena malu. Karena joknya. Dia nggak tahu jadi Karena malu. ya jadi ceritanya gua kan Gila loh harga yang dibayar. Gua kan nggak mahal banget. gua kan nggak deket banget ya sama orang tua gua. Maksudnya and I openly semua orang ngepost kalau hari ibu apa itu gua ngekut. Actually I'm not really close with my mother. Gua mau ngomong apa? Jadi ceritanya dia nyampe lah video link YouTube Stand Up Fest tahun yang kedua kalau nggak salah 2014, which is long time ago. Gue nggak pernah ini. Terus dia karena referensi stand up-nya yang dari TV dan itu, which nothing wrong tuh kan. Kalau ngomong sekarang which nothing wrong harus kayak gitu. Ada disclaimer. Dia sebarin lah ke teman-teman arisannya dia tanpa menonton kontennya. Astaga. Akhirnya dia tonton. Jok gua adalah jok waktu diceritain lagi joknya yang waktu Jokowi jadi gubernur, dia punya program bagi-bagi kondom dan edukasi seks gratis. Terus gue bilang bahwa tapi program ini tetap quickly been shut down sama kaum konservatif karena mereka bilang kayak ya nggak bisa, ini namanya promote free sex. Terus gue bilang ya free sex sih jangan kan yang free ya, yang bayar aja orang ngantri gitu. Ini barang yang udah laku tanpa harus dipromote. Gue bilang gitu kan. Soalnya baru promote terus nggak bisa nih. Nah, Alexis setiap tahun harganya naik, nggak ada yang demo, cuma sembako naikin, marah semua orang. Kita lebih suka seks daripada ini. Nggak akan ada demo di depan Alexis bawa spanduk. Kenapa Uzbek, kalau sama-sama manusia, kenapa Uzbek Internet beda harga? Nggak ada yang bela gitu. Emak gua nonton gitu. Lo bayangin. Dan gua ceritain di spesial gua di TDP, itu ada beritanya. Dia kamu kayak gak diajarin agama. Gak punya akhlak lah gitu dan kayak gitu. Lu walaupun misalnya lu gak deket sama orang tua lu ya, lu acara lebaran nongol nggak? Gua tuh punya dua kepribadian yang sangat berbeda. Semua orang kayak banci ya kalau pulang kampung langsung laki. Iya. Kayak game belum ngaku aja. Gua tuh agak ngerti. Masih sosok bawa perempuan ngaku straight. Gua tahu ya. Iya. Gua tuh kalau jadi waktu gua ke stand up, bokap nyokap gua, keluarga gua tuh kayak kamu stand up orang enggak. Kamu ngomong aja nggak lucu, nggak pernah. Itu gue andet, guys. Jadi gue tuh reserve banget. Sekarang? Sama lah masih. Kan udah ketahuan. Gue udah ketahuan kayak, oh ya dong kalau acara keluarga kayak, aduh stand up. Gue cuma selalu selamat karena ada ponakan gue yang kawin sama pesulap. Jadi gue kayak itu aja tuh suruh selamat. Itu gue itu premis yang nggak ada. Karena kalau pesulap kan lebih interaktif, lebih gampang, ada diajak maju. Maksudnya itu kalau ada orang menikah sama pesulap terus lo nggak bahagia, tinggal bilang ya it's the part of magic. Tapi gue sampai sekarang gue tuh nggak ngerti appeal-nya pesulap loh. Karena menurut gue ada perbedaan jauh antara ngasih bunga sama ini ada bunga banget. Ngerti gak sih lo? Gue sih nggak impress ya kalau gue jadi perempuan gitu. Ya. Sulap itu susah. Ya sulap susah. Tapi kalau maksud gue cuma nggak ngerti appeal-nya. Tadi kan Bang Panji udah cerita. Enggak sih. Coba tembus tembok Cina tuh kayak David Copperfield. Dia dibilang dajal. Tahu nggak? Lucu banget. David Copperfield itu bukan cuman apa tadi bilang apa? Dibilang dajal kan? Dibilang bersahabat dengan dajal ya. Itu bersahabat dengan dajal. Jin Ifrit melewati Jin Ifrit. Beli bukunya Dialog dengan Jin. Tulisannya ini verbatim. David Copperfield menandatangani MOU dengan Dajjal. Oh iya. Dajjal punya lawyer loh. Apa MOU loh? Ada PT-nya berarti. Ada PT-nya loh. Ada materai. Ya kan? Tanda tangan Dajjal. DAJJAL. Iya itu harga yang harus dia bayar untuk craft-nya kan? Iya. Bersekutu dengan iblis. Bener nggak? Dia Gue rasa craftsmanship tuh memang udah nggak di-appreciate sih. Nggak di-appreciate karena medianya sih menurut gue. Maksudnya? Enggak kayak. Karena gini, maksudnya menurut gue yang lahir di era Jordan, menurut gue udah Jordan lah greatest of all time. Lo mau debat sama LeBron, sorry lo lihat deh all time scoringnya, all time defensifnya, udah gitu. Sampai Jalen Rose bilang gini, kalau tentang juara yang platform sosial paling besar sih menurut gue LeBron ya digituin men. Itu kan tanda dia nggak ini banget gitu. Iya. Tapi karena para platform ya menurut gue. Maksudnya Seinfeld tuh kita bisa dulu appreciate, tapi sekarang kalau Seinfeld keluar di era sekarang, dia nggak akan segede yang dulu. Tepatnya gini, menurut gue nih, bukannya sekarang nggak appreciate,
sekarang lebih banyak orang bisa mengakses apa yang selama ini segelintir orang doang, sehingga Mungkin. orang yang tidak punya kedalaman jadi bisa ngelihat, dan orang yang nggak punya kedalaman menilai yang kayak gitu ya cuma di permukaan. Iya. Kalau dulu kan yang bisa punya akses untuk Jerry Seinfeld ya hanya orang-orang yang kelas menengah ke atas dan punya pemahaman gitu aja. Ini yang terjadi kalau emang teknologi terbuka buat semua orang, Ji. Emang kita tuh harus Ngomong-ngomong, David Copperfield, beruntung Anda Iya, jaya bener. di era sosmed. Iya, Melap zaman sekarang. David Copperfield dulu nembus tembok Cina, ngilangin Liberty, dianggap dajjal. Pesulap zaman sekarang, David Blaine terbang pakai balon. Udah gitu doang. Nggak ada ajaibnya. Dia cuma kuat aja terbang, bertahan di dalam es batu, hanya diem di atas tiang. Udah gitu doang. David Blaine karena platform medianya berubah, dia kan gaya sulapnya sidak-sidak ke rumah orang gitu kan. Harus pansos ke ini. Kalau David Copperfield nggak pansos, men. Nggak pansos. Makanya akhirnya itu Gila. Nah, akhirnya jadi banyak orang yang nanya gitu. Banyak orang yang nanya ke gua kayak misalnya, kok komedian kalian cari duit gini amat katanya. Nah, ini kan kadang nih Cari duit gini iya, amat. pasti kan gitu. Misalnya kita mengeluarkan satu statement yang kontroversi kan. Pasti orang bilang, "Anjing, kalau demi duit gini banget. Kalau demi fame gini banget." Enggak, harga yang kita bayar lebih mahal daripada duit. Padahal itu demi joke. And it's your job. Itu demi joke. Itu demi joke, bukan Itu demi dia. uang, bukan demi Iya. exposure, bukan demi apapun. Karena apakah kita adrenalin junkie in Maybe gitu. Nggak tahu deh. No, we find happiness in making people laugh. Udah gitu doang kok. Emang Iya, orang iya. kadang bertanya, kenapa menyinggung sih? Loh, yang menyinggung siapa? Niatnya bikin orang ketawa. Iya, itu. Why would anybody go on stage to offend people? Why? Nggak ada. Ya ada mungkin orang-orang lain. Tapi maksudnya kita nggak kayak gitu. Masalah lu adalah lu pikir semua orang tuh kayak lu. Itu masalah lu. Iya. Kalau kami emang ngelakuin itu cuma pengen bikin orang ketawa. Ada yang nanya gini lagi, kalau gitu apa batasnya seorang Nggak komedian? ada. Kalau buat gua batasnya nyali Keberanian, kita aja. betul, keberaniannya. Nyali Betul. kita aja. Komedian harus diukur dari keberanian, bro. Itu nyali. Bill Burr, Ya. spesial yang terakhir. SNL. Enggak, lu udah nonton SNL loh? Belum. Wah, yang gila, men. Paper Tiger. Paper Tiger. Dia ngomongin siapa? Stephen Hawking kan. Dia bilang, "Duh, gue sebel deh sama Stephen Hawking. Gue kalau misalnya ngomong dari 3 menit, tuh remnya gue lepas, gue dorong." Soalnya nggak ada yang positif dari dia gitu. Iya. Stephen Hawking apa kabar? Dalam tahun 2030 nggak akan ada apel di dunia. Terus apa yang kita mesti lakukan? Terlambat, harusnya 40 tahun yang lalu. Anjing lu emang. Nah, lu bayangin, Stephen Hawking itu cacat loh. Iya. Cacat akut gitu. Benar. Hampir diketawain. Jadi sebenarnya nggak ada batas. Emang nggak ada batas. Dia rela nggak diundang presiden to do a Michelle Obama joke. Lu tau joke-nya nggak? Iya, ada di situ. Ada di Paper Tiger kan? Enggak, beda. Dia ada joke, lu cari dia untuk Ini Bill Burr. Night of Too Many Stars. Oh, oke. Dia pokoknya Night of Too Many Stars yang kedua, dia bilang I hate I hate Michelle Obama. Enggak, I hate Michelle Obama. This is not a Republican rant, bukan. But this is just first lady in general. Karena they're getting more chatty and chattier. I don't understand why they are talking. Kata dia bilang, you're not elected, why are you talking? Terus semua orang pada gitu kan. Kenapa lu consider ini seksis? Nah, oke. Misalnya you have a leak in your house ya. And then ada plumber datang, terus bilang, "Oh ya, bocornya datang dari atas, tolong diganti ini." Terus istrinya datang, yang bukan plumber, terus dia bilang, "Ya kayaknya ini harus diganti juga." Lo bakal, with all due respect, shut the fuck up. I need a plumber in this instant. Dia bilang. Iya. Oke, ngerti ya? Gue masih seksis nih. Oke, kalau gue masih seksis, gue buktiin lagi, dia bilang. One day kita akan punya presiden perempuan pertama, oke? And we gonna have the first male first lady, kata dia. Iya. And when that happen, that dude need to shut his trap. I don't want to hear anything from him. I want to hear from the president. So jadi gue nggak seksis nih. Oke, gue carry on with the joke. Baru dia carry on with the joke. Terus dia bilang, Gila, bagus jadi banget. dia cerita bahwa komedian-komedian ini diundang sama presiden datang. Dia bilang, gue nggak mau datang. Karena kalau gue datang, gue nggak bisa ngelakuin joke itu. Gue nggak mau. That's exactly why gue nggak pernah datang Gue juga nggak pernah datang. diundang kayak gitu-gitu. Ya dari ini baru sekali gue ngomong. Maksudnya, gue Iya, juga itu. Gue nggak mau. Iya, karena I don't wanna. waktu pelawak-pelawak pada diundang Pak Jokowi, Ya, gue. ada yang pelawak, ada yang stand up comedian. Gue nggak mau datang karena takut nggak bisa ngomongin dia gitu, salah satunya. Benar-benar. Gua juga. Dan memang sih menurut gue Gue cuma dapat foto yang gitu doang. Yang buat lu taruh sama anak-anak lu.
Yang lu pajang di rumah. buat gue. Gue bukannya yang kayak sebenarnya. Bukan lo nggak boleh datang sih. Iya. Itu maksud gue. To meet the president is still a thing. Iya, siapapun presiden is still a thing. Tapi buat gue lebih respect kalau misalnya gue ketemu sama ada sebuah papasan Pak Jokowi terus gitu, Pak gitu, Panji gitu. Oh, itu ada. Lebih respect gue. Daripada sekarang foto-foto. Gitu. Iya. Siapa yang kenal? Nggak ada yang bisa lo tanya juga dan dia jawab, nggak bisa. Betul. Nggak ada kejadiannya. Nggak ada problem yang bisa di-solve dalam pertemuan dengan nggak ada. Tahu nggak permasalahannya Pak Jokowi itu apa? Pak Jokowi itu sering ngundang orang untuk datang, orangnya minta sesuatu, Pak Jokowinya akhirnya nggak ngundang lagi. Betul. Iya, sering terjadi. Waktu orang mau ngundang lo buat foto-foto lo banyak tanya lagi. Masih gitu dia nggak sama begitu kan? Ya sama begitu. Karena memang berkali-kali Pak Jokowi ngundang orangnya ya udah pasti nanya lah. Angga Sasongko salah satunya. Angga Sasongko salah satunya ngomongin pembajakan. Iya. Instan Perfilman diundang ke istana. Iya. Angga ngomong soal pembajakan apa diginiin sama seorang senior. Iya. Udah. Enggak apa-apa ini mumpung lagi kita ketemu. Abis itu nggak pernah diundang. Tapi dia benar menurut gua. Kalau udah ketemu lo mendingan nanya sesuatu. Loh, iya kan kalau enggak masa ngapain kita ketemu? Gua juga kan. Dan maksud gue juga kalau kita udah ketemu orang ya dan ternyata dia baik, itu akan jadi lebih sulit buat kita untuk bikin jokes tentang itu karena ada sesuatu yang sama satu lagi nih. Apa yang harus dibayar sama komedian untuk bisa jadi lucu? Kita harus simpen sedikit space untuk bitterness dalam diri kita. Oh iya. Gua banyak banget yang gua likes dan gua follow karena gua benci. Itu menurut buat gua tandain aja enggak bener. Gua ada aplikasi Grab ya. Itu kalau gua pencet likes ya, what I've like itu, nah itu bisa gua cari lagi kayak oke, gua tahu kenapa gitu. Gua sarcastic likes banget gua. Sarcastic likes. Benar. Ya maksud gua karena tuh gua udah kenyamanan menurut gua, tapi mungkin gak untuk semua komedian, tapi buat gua secara pribadi kenyamanan itu adalah salah satu the biggest enemy of komedian menurut gua. Apalagi lu stand up komedian. Betul. Karena lu jadi tidak bisa ngejokes. Ada yang lucu dari bahagia. Iya. Nggak, tapi itu semua seniman. Itu semua seniman. Jay-Z waktu jualan narkoba liriknya keren, men. Begitu kaya tentang namain bayi apa? Dia ada satu album ngomongin Just Tom Ford. Iya. Punya lukisan Basquiat. Iya, udah nggak menarik, udah nggak tajam. Gak relate. Kevin Hart aja waktu spesialnya dia yang ngomongin dia rumahnya gede banget di suburb yang ada. Itu spesial yang paling gak lucu menurut gua karena dia pengen cerita, jadi rumah gua gede nih, saking gedenya tuh permasalahan gua adalah hewan-hewannya liar segala macam. Seorang jadi nggak spesialnya Kevin Hart yang paling lucu menurut gua adalah kalau gue lupa Laugh at My Pain yang beat openingnya adalah tentang swipe kartu kredit terus dia deg-degan takut decline. Itu keresahan gua juga. Iya benar. Gue waktu ini joke ini disensor ya di TDP, kayak disensor ya, bodo amat ya, biar nyebut nama. Bongkar dulu Iwan Fals ke penjara karena bongkar, sekarang bongkar kebiasaan amat jadi top coffee. Idealisme itu memang kemewahan terakhir dimiliki para pemuda karena kalau tua tuh luntur. Iya, betul. Karena Malaka bener dia udah lihat itu dia. Betul sekali. Itu sebenarnya perpasangannya Bapak Iwan Fals belakangannya di Twitter. Apalagi kemarin tuh lagi isu kan keadaan lagi tidak baik untuk pemerintah dari sisi persepsi masyarakat kan. Tapi ada beberapa seniman-seniman ini muncul untuk seperti taking his side. Salah satunya Iwan Fals yang langsung dipertanyaan, Bapak lupa apa pernah bikin lagu judulnya Bongkar? Anjing gitu. Karena Bongkar udah jadi top coffee, mesti dia bayar gitu aja. Sayang sekarang nih bukan yang dulu gitu. Dulu bongkar, sekarang aku lelaki tak mungkin. Tapi maksud gua kalau itu misalnya semua seniman sih. Harga yang harus dibayar itu adalah nyawa bisa dalam arti karena dia dibakar orang karena jokesnya, atau karena dia akhirnya lose pada saat dia jaga bitterness ini akhirnya jadi ke depresi dan banyak. Jim Carrey kan juga kalau lo lihat dia kalau nggak nemuin painting dia udah mati sih. Jim Carrey itu juga dia udah fucked up banget ternyata men. Padahal dia kan kalau kita lihat kan jokesnya cuma gitu-gitu doang kan kayak itu tuh jadi komedian tuh susah. Si siapa petinju yang ngalahin Pacquiao kemarin yang dia rekornya 50-0. Mayweather tuh kalau mau tanding setelah dia kaya, dia harus tinggal di slum selama 3 bulan biar lapar lagi. Jadi yang bener loh. Iya, dia harus dipancing masalah. Si Mayweather yang itu yang Mayweather jadi nggak cuma gua rasa nggak, maksudnya atlet I think is also an artist menurut gua. Dia harus dipancing laparnya dan hidup dan mati gitu. Kalau nggak dia nggak bisa sih. Lu tau ini nggak sih Habib Nurmagomedov? Habib tau kan? Tahu. Itu gue baru tahu. Jadi ada video yang ngasih
denger dia ngomong apa ketika lagi mukulin orang. Lu pernah ngeliat nggak? Belum, gua belum. Jadi makin respect gue. Jadi dia belum pak gitu, nggak bisa nyerah aja ya. Ini harus gua yang menang, tahu kan? Gua harus menang. Sebelum mukul orang, apa gitu. Udah, gua ini emang dilahirkan untuk menang. Udah lu diem aja gitu. Kata gua, ini orang ngeri banget gitu. Ini orang, ini apa yang ada di dalam dirinya gitu. Dia ketika diwawancara, gimana kalau misalkan pertandingan jadi UFC jadi macam-macam, saya nggak peduli, saya cuma pengen rekam orang. Anjing, orang macam apa ini? Tapi that is the price he has to pay. Dia harus jadi manusia yang kayak gitu, harus mengerikan. To reach his excellence. Iya. Di Creed 2 juga kan gitu kan filmnya. Dia kan kalah pertandingan pertama. Lu nonton Creed 2 nggak? Yang Creed 2 nonton. Iya kan, abis itu kan dibawa keluar dari rumahnya, tanding di padang pasir apa, sama ini lo berantem lo, pakai ban ya sama orang kampung, duduk, baru dia lapar lagi, baru dia menang akhirnya. Lupa. It's always. Iya. Makanya kenyamanan. Makanya jadi komedian tuh gimana ya? Kata settle down-nya apa? Settle down buat kita apa? Karena Nggak ada settle down. Nggak ada, Pak. Makanya Lo walk your way out menurut gua settle down. Iya, makanya gua tuh gila. Bill Cosby, the price he had to pay adalah sampai di penjara. Karena even in his special dia udah ngomongin soal ngasih drugs ke minuman perempuan. Udah ngomongin dia tahun 70-an. Iya ada. Ada. Cuman dulu tahun 70-an ya LSD drugs emang lagi biasa aja gitu, dan waktu itu orang nggak se-woke sekarang gitu. Tapi gua rasa jangan-jangan nih perspektifnya. Nggak cuma to be funny loh, to be morally correct juga it cost him really high. Maksudnya Bill Cosby tuh cost him a lot of women loh to be dia morally correct. Atau di-perceive as. Maksudnya being fake juga menurut gua cost-nya banyak. Iya, betul. Cost-nya juga banyak. Iya, makanya kan gua kan berapa perempuan harus dia bikin kayak gitu, biar dia safe. Gue tuh sempat berpikir gitu, kayak misalnya kan kebanyakan profesi the main goal-nya adalah kita settle secara finansial. Ada orang yang main goal-nya adalah aku pengen hidup tenang. Bahkan secara tahap karir. Iya. Gue pengen punya rumah yang kebunnya gede terus bisa barbekyun sama anak-anak gue. Apakah komedian bisa seperti itu? tergantung apakah dia bisa walk out atau bisa kabur. Dia bisa walk out when it's right, iya betul. Lo tau nggak? Sekarang tuh gue bikin jokes, gue bikin exit plan-nya loh. Saking gilanya, maksudnya gini, gue bikin jokes. Gue ada kayak gitu, departemen sendiri di rumah gue namanya Gamila. Yang kerjanya ngerapihin joke gue. Karena selalu ngeliat jelek. Karena kan makin kesini, saya makin sering kena masalah. Makanya di situ abis bikin jokes ini, satu lagi, oke, ini udah jadi deh jokesnya. Funny? Yes. Sekarang what's next? Exit plan-nya apa? Jadi double gitu. Setiap jokes ada exit plan-nya. Setiap joke ada exit plan-nya. Tapi sekarang gue udah nggak kayak gitu sih. Udah nggak terlalu kayak gitu. Makanya gue udah Tapi menurut gue lu nggak perlu kayak gitu. Kalau lu off air nggak perlu lah. Oh iya, kalau off air mah nggak perlu. Baru kami pernah ngebahas ini sebelumnya. Menurut gue, lu nggak perlu mikirin exit plan kalau lu bersedia minta maaf. Enggak, tapi jangan, menurut gua harus ada apresiasi di mana orang tidak minta maaf. Itu yang gua lakukan sebenarnya. Iya, paham Gua mau bisa ngelawak seperti apapun, sebebas apapun. Iya. Tapi gua tahu, karena gua tahu gua nggak akan bisa kabur, kita nggak akan bisa kabur. Cuman pertanyaannya adalah, lo mau bertanggung jawab atau enggak? Dan ketika gua minta maaf dan gua sering ngomongin secara terbuka, bukan berarti lu bener. Iya bener. Gue minta maaf selalu sorry nih ya. Kalau gue bikin lu marah, gue minta maaf. Tapi sorry, gue nggak bisa minta maaf sama joke-nya nggak salah. Iya, gue juga ngomong gitu ke ibu gue. Iya kan? Kalau mempermalukan mama, saya minta maaf. Tapi kalau suruh ganti standpoint of view, nggak. I really believe in the standpoint of view. Gue bahkan di depan para pecinta kucing 5 orang itu, 5-1, gue bilang gue nggak bisa minta maaf sama joke-nya. Joke-nya nggak lucu, kata dia. Nggak lucu buat lu. Yang nonton kan ketawa gitu. Jadi sorry nih kalau bikin lu rame. Tapi sorry. Lu tanya ada yang beli tiket nggak ada, dan gue nggak perlu minta maaf. Misalnya kalau dia ada, kalau dia beli tiket itu ya kayak customer complain lah. Iya. Oke gitu. Anjing itu kalau udah nggak bayar, kalau udah nggak bayar komplain, lu siapa? Bayar enggak? Iya. Makanya Dave Chappelle bilang di Sticks and Stones, bitch, lu yang pencet muka gua sebenarnya di Netflix. Oh iya, benar. Yang marah. Benar. Keputusan lu sendiri. Benar. Jadi Ricky Gervais juga kan nggak pernah mau minta maaf. Dia kan ditanya tentang, jadi public space di mana? Ya kalau lu follow sosial media gua, itu bukan public space, itu private space. Karena lu udah follow gua. Ya, jadi sebenarnya sih kalau mudah-mudahan orang nonton ini dia bisa lihat sisi lain bahwa memang iya kita tuh mahal men, harga yang harus kita bayar tuh mahal. Kita tidak bilang kita lebih spesial daripada profesi lain, enggak, karena pasti punya ups and down juga kan. Tapi maksud gua mungkin sisi ini jarang orang yang lihat gitu. Mungkin orang selama ini ngeliat komedian hanya sebagai orang ignorance
yang ngomong nggak pernah dipikir, yang ngomong mungkin meskipun to be fair ya, the audience sangat susah membelah itu dari lu sih. Karena maksudnya lu tuh lu salah satu case yang menurut gua aja jadi temen aja kadang-kadang gua tuh kenal gak sih si anjing nih. Nggak, si Coki itu menurut gua masalahnya bukan di joke-nya, tapi ketidakmampuannya dia itu untuk nahan tempat. Udah itu doang. Dia saking kadang-kadang ya, if we know a joke is so funny, kita tuh nggak sabar pengen lempar ke masyarakat gitu, regardless di mana. Coki itu cuman lucu sekali. Terimalah dunia. It cost me my friends, it cost me my reputation, it cost me almost everything lah. But it gain you. It gains me. At least I'm happy lah. At least I'm happy. Tapi at least kan lo harus bakar memang. Maksudnya, I think kalau kita mau create loyalist, ya akhirnya udah kita create aja. Maksudnya, udah yang lainnya nggak itu, udah lo out aja. Sejak yang kejadian segala macam, udah lo waktunya bikin special, udah nggak apa-apa, bikin aja. And then you know siapa yang benar-benar mau ngikutin lo. Iya, sekarang lagi spesialnya coronavirus sih. Jadi orang lain nggak bisa bikin spesial. Karena emang this is who we are as a comedian, emang insting. Jadi yang Coki lakukan dengan joke apa tuh soal apapun lah, soal corona, apapun soal banjir, itu sebenarnya adalah bentuk yang sama di spektrum yang berbeda, sama tipis-tipis respect yang suka kita lakuin. As a comedian, kadang-kadang lu ketemu ide, lu pengen lempar aja dulu. Daripada mati di kepala, keluar aja dulu. Masalah nggak lucu mah. Di tongkrongan, kan sering kayak gitu tuh, tipis-tipis respect. Lempar joke, sorry kan, tipis-tipis respect. Coki juga kayak gitu. Ada yang lucu nih, aduh daripada mati, aduh lempar aja dulu. Iya, memang benar. Iya kan emang gitu kan, emang flow kayak gitu. Iya, dan kadang tuh yang bikin sekarang sih gue udah jadi lucu ya. Orang tuh jadi menganggap anjing Coki nih. Lucifer ya, lu kok tidak punya hati nurani? Padahal nggak sampai level segitu loh. Padahal cuma segitu doang kayak saatnya nih. Nggak dan orang terlalu tinggi ekspektasi buat for comedian to be right dan being funny. Itu masalah. Itu problemnya menurut gua. Iya. Jadi moral lo di challenge sama. Padahal kalau dibedah joke-nya, ini joke-nya skillful sih gitu. Iya. Tapi lu to be morally correct itu menurut gua aneh sih. Ya tadi gua ngomong anda anjing itu adalah anda anjing yang selalu berharap lebih kepada pelawak. Gitu. Iya, benar. Kayak kemarin tuh waktu Omnibus Law, bang kok nggak berpendapat? Ya itu pelawak bangsat. Iya. Kok nanya sama gue sih? Nanya sama orang yang ngerti lah gitu. Gue belum baca, Gue juga belum baca. Tapi maksud gue, tadi gue mau ngomong apa sih? Kita lagi ngomongin apa sih? Ya ngomongin expected to be correct dan being funny. Iya, itu tuh masalah masyarakat secara umum. Karena maybe in a way mereka merasa ini lebih luhur sekarang. Kembali kepada Lennon dan McCartney conversation menurut gue. Iya, dan gue tuh sangat berusaha gini sih bang. Kalau gue sih karena gue stand up komediannya, gue mencoba untuk ada di sekarang ya. Gue mencoba untuk ada di satu ranah netral supaya gue bisa tanda kutip nih nembak-nembakin semuanya. Karena akan terasa lebih enak kalau kita ada di tengah gini dan bisa make jokes from everything gitu. Kalau kita terlalu di satu sisi ini, nanti jadi ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita bikin jokes karena kita terlalu identik dengan hal ini. Gitu. Iya benar. Gue sebagai komedian tuh gue nggak mau ada di situ sekarang. Gue pengen ada di tengah. Ya kalau orang bilang gue nggak punya akhlak, saya embrace aja. Sampai akhirnya gue pengen ada di satu reputasi kayak kalau gue udah ngomong sesuatu yang gila. Ya udah deh Coki. Sosial political stance lu nggak boleh lebih tinggi daripada joke lu. Lu mendesain diri lu kayak gitu ya sama gue juga sih. Tapi akan selalu ada orang-orang baru yang baru bertemu lu. Yes. Kan? Bising itu akan selalu ada karena gue mungkin bisa cerita ini karena gue kan rada lebar ya audiensnya. Maksudnya gue di TV juga, gue keliling-keliling juga. Sebagaimanapun orang tahu gue stand up, kayak lu ngomong kena deh kan. Sekarang tuh tukang parkir bilang Panji stand up gitu. Jadi udah luas banget. Pun masih ada orang yang baru tahu Panji stand up kayak apa. Jadi itu akan selalu jadi masalah. Gitu. Orang baru itu. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang masih keberatan beli tiket spesial dengan harga 300.000, kita membayar jokes itu dengan nyawa, kehidupan dengan bayar psikiater 400.000 per jam. Masih dibilang tiket mahal bangsat. Masih bilang digital download mahal. Anjing itu nggak seberapa men. Bahkan kayaknya sih kalau dilihat dari untung rugi nggak worth it lagi. Cuman sekedar untuk funny, tapi sebegitu kalau dari untung rugi pure ya. Iya, tapi kan kita udah nggak ngitung kayak gitu. Udah nggak ngitung. Udah nggak peduli juga. Tapi kita sakit nggak sih kalau kayak gitu?
Menurut gua nggak sehat. Menurut gua pasti sakit ya. Iya, menurut gua sih nggak sehat sih sebenarnya. Tapi kayaknya Kalau sering dipeluk orang tua sih mungkin kita nggak pilih profesi ini. Adri anjing. Lo mengharapkan afirmasi dari orang asing, lo ada apa gitu kan? Iya. Dan tahu nggak? Tahu nggak? Menurut gue emang komedian emang rata-rata tuh emang ada yang salah aja. Memang ada yang salah. Nah, waktu itu yang gue waktu itu dengerin diskusi kalau nggak salah Rogan sama Beres ya, Beres ngomongin soal Sam Kinison. Sam Kinison, iya. Yang high always high on cocaine. Rosie O'Donnell. Iya. Itu dua-duanya tuh jadi pelawak setelah kecelakaan. Iya. Oke. Jadi dulunya, jadi ada buku judulnya My Brother Sam yang nulis adiknya. Iya. Dia cerita tentang Sam sebelum kecelakaan dan setelah kecelakaan. Jadi Sam itu sebelum kecelakaan tuh pendiam, biasa aja, nggak kenapa-napa. Kecelakaan tiba-tiba jadi Sam Kinison yang sekarang yang udah meninggal sih, tapi jadi gila banget. Terus si Hannibal Buress, tapi itu agak menggambarkan kita. Itu si Sam Kinison harus ketabrak dulu untuk bisa jadi salah otaknya. Kita udah salah duluan tanpa ketabrak, jadi kita parah banget rusaknya gitu. Emang pelawak tuh emang ngaco gitu. Jadi Hannibal Buress bilang, enak banget Sam Kinison tadinya normal tabrakan baru jadi pelawak. Kita udah goblok dari awal, udah ngaco gitu. Iya, malah jangan-jangan yang jadi pertanyaan apakah kita punya referensi sebelumnya dengan what is normal, kita nggak tahu, men. Jangan-jangan karena memang dari awal kita pikir di default setting kita nih udah gila gitu. Betul. Gua kalau dibilang sih, dia mungkin keluarga gua, tapi nyokap gue mungkin nggak setuju. Tapi menurut gua nggak ada yang normal dari kehidupan gua. Iya, dia sih kalau waktu itu cerita di keliling basket di ITB ngebugil nggak pakai celana tuh menurut gua anjing, gua aja nggak di situ. Itu gila sih menurut gua. Tapi itu kan itu sih maksudnya kalau bicara keluar jalur ya itu keluar jalur. Bukan cuma itu, gua kalau lagi dulu ya. Dulu gua I do crazy stuff when I'm out of my head. Gua waktu itu pernah, bukan cuma itu kan gua keliling kampus telanjang. Iya. Tapi kan gua nggak sendirian juga sama teman-teman. Ada yang gua lakuin sendirian. Gua lari keliling ITB jam 1 pagi, lari-lari aja keliling sendirian karena marah, karena stres, naik gedung kosong segala macem. Iya, terus nyalain lampu lapangan basket, main basket sendirian. Aduh, crazy stuff. Tapi ya, dan itu karena nggak punya lawak. Belum komedian. Iya. Gue inget gue ketemu adik kelas gue waktu ketemu terus ngobrol dia kayak ya dia udah jadi dula terkenal di antara artis itu namanya Irma Syarifat itu. Dia tunggu, lu sekarang komennya deh, ampun, akhirnya tuh mulut ada gunanya juga. Gue nggak sadar, lu tuh dari SMP udah bawel, lo nggak ada outletnya. Ya itu harga yang harus kita bayar menjadi seorang komedian ya. Jadi ya, bear with us. Gue lagi mikir, gue kepentok nggak ya? Gue pernah kepentok gue pernah kepentok di sini. Tapi it was a beautiful memory, tapi kepentok pala gue. Yang gue ingat, gue cuma bangun, terus gue dengar nyokap gue, kakak gue, adik gue ketawa-ketawa di kamar nyokap. Lagi pada di mana? Lagi pada di sini, maaf. Tak, bocor langsung nabrak pintu. Tapi menurut gue sih kalau lo punya memori kepentok itu malah menurut gue sih oke ya, karena setidaknya lo ada reason. Ada reason kenapa lo fucked up. Kalau gue nggak ada memori kepentok, men. Ya, berarti lukanya luka internal, luka psikis. Dan apabila saya ceritakan di sana akan sangat parah sekali kalau saya ceritakan, tapi tidak bisa saya ceritakan di sini dong. Tapi maksud gue ya bear with us lah, karena percayalah kita nggak pernah ada ill intent kok. Pada saat kita melakukan jokes tuh nggak pernah, not in a million years kita punya ill intent pada saat kita ngeluarin jokes gitu, karena kita nggak. Dan gue mau ngasih disclaimer ya, di stand up comedy kan kutubnya juga luas ya, dari pop misalnya ya sampai yang nggak terlalu pop gitu. Iya. Kayak gue mungkin relatif populer dan mainstream. Lu berdua mungkin rada edgy gitu di pojokan gitu. Tapi dua-duanya tuh we pay the price for this. Oh, of course. Dan nggak ada yang lebih mahal satu sama lain, nggak ada yang lebih mahal. Siapapun yang lu anggap, nih, makanya gue tuh salah satu yang paling bikin gue nggak habis pikir tuh adalah masyarakat tuh selalu kayak si ini dong, tidak menyinggung. Lu nggak tahu apa-apa. Semua nama yang lu bilang nggak pernah menyinggung, itu pernah menyinggung. Semuanya. Dan plus kenapa lo acting kayak orang tua gua? Ya lu aja follow dia, ngerti gak sih? Iya. Kenapa jadi gua mesti ngikutin? Ya udah lu sono aja. Dan semua juga kayak gitu, dan semuanya pay the price. Iya. Karena pay the price. Pelawak itu senang ngobrol sama pelawak lain, jadi kadang-kadang kita tahu hidup mereka seperti apa. Oh man, yang mereka lakukan itu semuanya respect lah. Ada yang salah sama hidup mereka. Gua juga pay the price, gua jadi nggak terkenal yang lain karena
mereserve bahaya. Beda lihat kunci mobilnya tuh Panji apa gua itu price loh. Price of gua mau keeping it small dan jok gua mau ini. Price yang harus dibayar oleh Adriano Colby adalah pada saat Panji di late 30-nya BMW dia hanya wuling. Nggak, tapi dia jadi sponsor spesial loh. Kalau ada yang salah sama wulingnya, wuling bagus. Ini bukan masalah joke. Bukan masalah joke, ini masalah marketing. Saya bisa menjual Adriano Colby sehingga dia punya BMW, saya bisa. Tapi wuling juga bagus. Saya mau stand up di atas panggung ada wuling. Nggak, tapi itu juga maksudnya gue purposely ini juga sih. Maksudnya waktu itu kayak aduh, kayak karena mungkin gue asalnya dari advertising kali. Terus gue pada saat ke TV dan sering kayak kalau joke based on request mah kemarin di agency juga gue nulis based on request. Gue balik aja ke agency. Jadi gue sengaja tuh abis itu ayo udah gue ngegali sendiri aja deh. Growth-nya akan jadi lambat, tapi I can do whatever I want. Maksudnya kayaknya gue nggak perlu. You can still do whatever you want and still have a BMW. No. Maksud gue, maksud gue joke gue nggak ada yang gue kurangin. Tapi pertumbuhannya jadi lama dan tapi plus poinnya adalah nggak pernah ada yang tersinggung. Yang ikut gue tidak pernah ada yang tersinggung sama gue. Masa? Nggak pernah gue. Masa? Nggak pernah gue. Adri memang nggak pernah gue. Tapi lu rapi banget sih. Iya. You know, there are comedian kayak siapa sih itu? Kosnya ibu gua doang yang kaget itu. Tapi sisanya nggak, gua bener-bener nggak ada. Karena gua bener-bener choose panggung gua bener-bener choose. Gua ambil contoh ini yang paling gampang deh, Jimmy Carr deh. Oke, karena Jimmy Carr kan gila banget dia kan. Gila sih, tapi orang kalau nonton dia, ini mah it has to be a joke. It must be a joke, right? Iya, karena dia juga presenternya as a joke teller gitu. Kalau kayak Bill Burr kan lu nggak tahu itu pribadinya apa. Iya. Dan lu emang agak kayak gitu. Iya, dan lu nulisnya rapi banget to a point dimana this guy is just joking mungkin ya, atau enggak juga, tapi lu juga kadang-kadang penting sih. Gua rasa karena size-nya Ji. Karena size-nya. Kalau gua dikasih marketnya marketnya gede banget, gua rasa akan lebih orang yang marah. Dan sekarang gua makin takut kayak soalnya digede-gedein kayak aduh dia yakin gitu. Iya. Karena waktu itu Pangeran Siahaan pernah ngomong kayak gini sama gua. Lu menyinggung orang, dia bilang kayak gitu. Terus kata gue, iya emang gue menyinggung orang, tapi kan maksudnya lu rada PC gitu. Maksudnya gue emang nggak separah kalian-kalian. Tapi maksudnya gue ketemu sama lebih banyak orang. Jadi segini, misalkan probability-nya lu parah banget segini nih, gue cuma segini. Tapi karena gue ketemu sama banyak orang, segini itu udah jadi kasus gitu. Dan image juga bermasalah. Jadi ada kasus terakhir. Kita nyampe di Indonesia bertauhid. Ini kasus terakhir kita. Itu bisa kita gila loh. Dia lagi bosen saya musuhnya itu mulu. Jadi battle darjok nih, formatnya gue wasit. Dia nih cuma nahan ketawa doang, gue yang bacain joknya. Tiba-tiba yang tersebar, 2 orang ini lagi menistakan agama, padahal gue yang ngucap. Gue saking nggak dianggap ya tuh, padahal gue yang ngucap nih. Karena orang nggak tahu gue. Yang bener lu. Iya, ada. Terus gue bilang, anjing lu Dri, kenapa? Lu kan yang jadi ini Muslim, ini Adri. Lu pernah ngeliat daftar anak buah Dajjal nggak? Nama kita masuk tuh. Gue, Coki, Muslim, sebar di Instagram Indonesia bertahu itu foto kita bertiga. Tapi 2 orang nih Coki Muslim yang ketawa. Gue nggak ada men, invisible padahal gue yang ngucap. Mereka cuma nahan ketawa doang. The price we would like to pay to have this kind of career. Iya. Dan ada 2 joke, satu tapi you're growing your audience. Ya, tapi in a pace where itu sangat controllable sebetulnya. Dan itu by design. Ya, bagus. Dan gue senang jadi kayak Indonesia bertahu ini semua orang-orang anjing lu. Tapi itu nggak blow up ya? Karena nggak deket pilpres. Karena nggak deket pilpres satu, bisa jadi. Terus yang kedua kita langsung ngeblok. Misalnya ada ini kita gitu. Terus sama satu lagi, tapi the fact in the middle of you guys dan gue nggak ketahuan tuh menurut gue brilliant. Itu anjing sih. Menurut gue itu anjing sih. Luar biasa itu. Sama satu lagi sih yang menurut gue agak tricky itu adalah gue juga agak menghindari rush gini. Pada saat kita di komedian kita diketawain atau kita nge-tweet atau misalnya kita nge-post apa terus akhirnya wah keren lu bang. Itu gue juga agak menghindari gitu loh. Karena gue nggak mau menganggap diri gue seperti saya jenius gitu. Iya. Itu komplimen tuh bahaya banget. Udah settle kita harus nggak boleh settle. Dipuji juga kita harus menjaga jarak. Anjing, there's nothing funny, there's nothing fun about. Gila susah men. Jadi komedian tuh nggak seenak yang lo kira men. Susah. Gue tuh
berusaha untuk tidak masturbasi di lingkungan gue sendiri loh, karena adiktif gila, men. Ya, Adiktif gila. nanti kita naik ke atas panggung karena pengen bener. Oh benar pengen daripada pengen lucu, betul. Aduh, gue gila itu. Jadi Itu jebakan sih. jebakan. Gue ya udah. Makanya sekarang gue embrace aja orang Coki Dajjal. Yuk, sini. Dan kita bisa lihat loh karir orang yang begitu hit, marketnya gede. Terus dia tiba-tiba punya urge pengen jadi bener, dan gue kayak, men, lu tuh dulu begitu sebelum laku lu nggak gitu, men. Kenapa sih lu udah laku kayak gitu, banyak banget lu. Ya tapi nggak apa-apa Kita itu. bahkan kadang-kadang suka diskusi. Gua ada satu video YouTube. Judulnya Jangan Percaya Panji. Untuk bilang sama orang-orang, Ya. gue tuh salah dah. Ya, Lu jangan dengerin bener. omongan gue mau ngomongin apapun. Bener. Jangan lu telen, gue tuh Bener. salah gitu. Benar. Saking kita butuh disclaimer ini untuk bilang bahwa lu kalau nyari kebenaran jangan kesini deh. Lu kalau nyari lucu kesini. Omongan gue pasti salah dah. Lo tau nggak gue melakukan apa untuk bisa bikin gue ada di posisi supaya tidak tergoda untuk punya urge jadi benar. Gue nggak tahu apakah gue akan menyesali ini, tapi I'll do it anyway. Kan memang sebelumnya saya juga begitu kan. Jadi gue bikin konten namanya Suntikan Moral Coki. Jadi di konten itu gue diikat dan dipaksa nonton orang-orang charity gitu. Which is funny banget, cuy. Dan itu beneran gue apa sih ini nggak masuk akal, gue komentarin Kayak terapi Clockwork Orange. Di mana ini? di MLI gitu. Astaga. Jadi misalnya ada orang Nah, bapaknya nangis, reaksinya marah-marah. Maksud gue mau set the bar biar gue nggak bisa. Jadi orang, oh ya emang Coki ini begini. Gue takut jadi punya urge jadi bener gitu. Karena berapa kali gue pengen kesana. Komedian. Iya, benar. Komedian. Ingat komedian gitu. Makanya iya deh gue mundurin aja segini. Gue kayak gitu. Kadang-kadang kita memang mesti ngingetin diri sendiri sih. Oh Gua juga iya, men, terjebak gila, dalam cara pikir seperti itu juga. Lu yang menurut gue sulit, karena topi lu banyak menurut gue. Topi lu sebagai di publik tuh lu banyak. Oh Maksudnya, iya. Lu Iya. punya charity kanker, Iya, lu nih ada punya Panji, apa, lu punya Pembina apa, Yayasan. dan Iya, kita iya. nggak tahu Panji mana yang lagi berbicara. Oh ya, sama satu lagi. Ini bukan berarti saya tidak pernah melakukan kebaikan dalam hidup saya. Iya, benar. Ini kadang anjing nih orang-orang. I'll do some good thing, tapi tidak saya upload aja. Udah gitu aja maksud Lu gue. juga satu lu tahun baru banjir kan lu juga sumbangan ada kan? Ada sumbangan kayak. Nah, tapi maksud gue kalau itu gue taruh, gue nggak cocok jadi komediannya gitu loh. Jadi ya ini gua Kemarin gua aja. photoshoot suruh pakai turtleneck aja gua sebel banget. Gua kayak psikolog gua maunya bitter, jangan pakai turtleneck. Inilah kenapa. Lu udah nonton ini nggak? Aduh, judulnya apa ya? Oz kalau nggak salah, teater. Tentang backstory-nya Wizard of Oz. Oke, iya. Ada apa teater ada di Inggris, ada di Amerika Serikat. Kan kalau Wizard of Oz kan digambarkan si Wizard of Oz yang mukanya hijau kan penjahat kan. Iya. Nah itu backstory-nya. Ya. Udah pernah Nggak tahu. Tapi gua tahu filmnya. Kalau lu berkesempatan nonton deh, gue tuh nangis. Iya. Karena gue ngelihat diri gue yang pelawak di dalam Wizard of Oz itu. Jadi sebenarnya ceritanya gini, jadi dunia ngelihat penyihir ini jahat. Iya. Tapi cerita itu menceritakan tentang penyihir ini bukan jahat. Penyihir ini ngelihat justru yang dianggap orang baik ini korup. Terus udah gitu di situ ada satu momen di mana, duh gimana ya? Gue mau ikutin kata hati gue tapi dianggap jahat sama dunia, atau gue dianggap baik sama dunia, tapi gue jadi bohong sama diri gue sendiri. Habis itu si Wizard of Oz itu si Alphaba yang mukanya hijau itu bilang, ya udahlah, gue mau berdamai sama diri gue sendiri. Emang mungkin gue bukan orang baik, gue nggak mesti dianggap seperti orang baik. Gue mau ngelakuin apa yang gue benar. Ketika dia berdamai sama diri sendiri, bahwa dia emang bukan orang baik dan dia nggak pengen kelihatan baik, kekuatan itu berlipat ganda. Terus gue ngelihat pelawak di situ. Kalau pelawak udah bilang, ya udahlah, gue ngapain sih gue berharap dianggap pintar, dianggap baik, dianggap benar. Emang gue bukan nggak pintar, emang gue nggak pintar, gue nggak benar. Udahlah gue apa adanya. Dan gue nggak perlu dianggap orang baik gitu. Pelawak itu akan berlipat ganda karena dia udah berdamai dengan diri sendiri gitu. Ya, make sense. Gue mau jadi apa aja. Makanya menurut gue kalau pelawak udah bisa nerima bahwa emang gue bukan orang baik, menurut gue nggak ada remnya tuh. Ya, memang. Pelawak itu akan berani nembus area-area yang tadinya dia pikir dia ditahan sama norma. Sekarang nggak ada. Apa Jesus gitu kali ya? Kalau maksud gua adalah Aneh gila tiba-tiba Jesus. Aneh gila nih manusia. buat dari perspektif banyak orang kan dia the savior kan, tapi buat the Jews kan waktu itu dia pemberontak ya. Lu ngapain sih gitu?
Tapi kan dia mungkin berpikir juga kayak, daripada gua nggak berkorban, nggak semua nggak selamat, dan gua mau berkorban gitu. Iya. Ya, Bagus kan exitnya kan? Dia udah kayak, gua nggak bisa bikin kedua belah pihak seneng nih kayaknya. Makanya gua aja yang mati. Iya gitu kan, bener kan, sama kan? Iya, Komedian itu. Saya kurang paham, saya Muslim soalnya. Iya, dan juga mungkin yang terakhir, gue tuh kadang suka capek juga. Ada terakhir-terakhiran jalannya itu. Enggak, soalnya gue tuh suka capek, Bang. Gue suka capek gini. Sekarang tuh kita harus kayak gini. Misalnya kita ngomong A, gini. Nah, tapi maksud gue tuh gini ya. Ada disclaimer. Kita ngomong ini ada disclaimer. Kayak tadi aja gue barusan kayak itu nyinggung orang. Iya, ada ngomong ada disclaimer. Ada ngomong ada disclaimer. What the fuck? Kita kan bukan iklan sampo yang menghindarkan 100% ketombe. Itu kondisi dan ini berlaku gitu. Masa kita ngomong harus kayak gitu sih, men? Gue sih nggak mau ya. Dan biasanya tuh mereka selalu bilang, karena lu punya banyak audience, karena lu punya banyak platformnya itu exactly. Maksudnya kan gue nggak, tapi kan gue boleh pilih dong platform gue mau buat apa. Iya, dan juga kan kita nggak minta ditonton sebanyak orang memang ini. Bener sih. Bener lu ngelemparin tanggung jawab orang tua ke gue. Iya, benar. Lu ngelemparin tanggung jawab akal dan logika yang lu punya ke gue. Kenapa lu nyandarin semuanya ke gue? Kan lu punya sistem kontrol juga. Iya. Dan lu juga akan sebel misalnya nonton komedian yang dia nggak lucu tapi bener doang kan. Kayak kenapa gue bayar ini gitu. Lu pasti kalau lu balikin kan lu juga nggak mau kan gitu. Lu nggak mau. Lu there's no. Lu kebayang nggak sih kalau ada atlet nggak bagus tapi dia morally correct gitu kan, lu nonton juga kayak ngapain gua nonton ini gitu loh. Iya sih bener sih ya, tapi aduh itu kalau didalamin banyak sekali kekurangan ajaran yang bisa muncul. Ini tuh kita bisa sebut nama-nama atlet-atlet yang kita tahu moralnya tapi prestasinya nyebelin lagi. Iya, artis juga banyak yang kayak gitu loh. Iya. Kayak maksudnya gue nggak usah sebut nama penyanyinya, nggak usah gue sebut nama penyanyi. Tapi misalnya kayak gini, ada lagu, lihat dong dia pakaiannya tertutup, suaranya bagus. Fuck ya udah, kalau penyanyi itu yang suaranya bagus aja, masalah pakaian tertutup atau enggak, itu mah pilihan pribadi. Tapi jangan dimasukin ke penilaian dia sebagai senimannya dong, maksud gua. Lo penyanyi dinilai dari suaranya aja, nggak ngaruh dia sopannya atau apanya. Video klipnya tidak bermoral. Ya terus kenapa dia kan lagunya enak. Yang susah itu susah sama orang yang nggak bisa bedain, nggak bisa misahin karya dan orang. Memang betul susah juga. Tapi kalau dia udah kayak video klip nggak bermoral sih, lu tau lah dia jarang baca buku maksudnya. Gak ada moralnya dari video klip. Menurut gua tuh dia udah benar-benar. Kenapa ya? Kenapa gak ada moral? Tapi dari video klip. Sekolah nggak sih? Gimana? Another set of tapi gue tahu ya kadang ini gue nggak tahu sih sebenarnya apakah ini baik untuk kadang tuh untuk menjaga kelucuan gue tuh kadang suka bikin satu akun alter memfollow orang-orang yang gue benci aja gitu. Kenapa harus pakai alter sih? Kenapa nggak pakai itu aja? Enggak, gue akan pakai alter aja. Jadi akan pakai akun asli, jadi dia kayak nyangka dia beneran deket ya sama gue, tapi ya kok dia selalu benci sama gue nih. Gue maksud gue tuh nggak untuk menjaga kebiterannya itu, dan kadang tuh buat komedian ya pada saat dia jaga kebiterannya itu dia bisa bitter depresi dan yang lain emang ribet sih. Gue nge-follow either orang itu gue suka banget atau gue benci banget. There's no one in between yang gue follow. Kalau dia biasa tapi kalau dia menghasilkan fuel kebencian tuh gue follow. Iya. Kalau gue ngelakuin itu karena menurut gue kalau gue kaya point of view-nya orang-orang, it helps me in writing jokes. Gue bahkan ya, gue tuh kadang ya saking benci sama orang ya, kalau dia sependapatnya gue pengen cari oposisinya loh. Padahal setuju ya? Padahal gue setuju gue saking, ini biar lucu aja nih. Biar ganteng, bener gue kadang kalau orang yang impulsif tuh selalu gue nanya, lu harus banyak mikir loh. Tapi kalau orang yang makanya impulsif dikit, gue tuh tergantung banget lawan gue di mana. Ngomong-ngomong siapa ya? A successful comedian that paid less. Maksudnya? Dave Chappelle paid a huge price. 50 juta dolar. 50 juta dolar dia walk out dari 50 juta dolar. Itu masalah dia ke Afrika disangka gila, macam. Komedian paid sakit less. jiwa. Bill Burr menurut gua pay the price-nya dia menunda peak fame-nya. Karena dia angkatannya Chappelle kan, sebetulnya dia udah bisa lebih besar, tapi gua rasa dia nunda. Kayaknya Jerry Seinfeld deh yang paid the least price. Tapi enggak, Kevin Hart aja pernikahannya tuh ngaco sebenarnya. Tapi menurut gua Jerry Seinfeld juga pay the price karena ada award tertinggi buat komedian namanya yang dia ngomel-ngomel kan. Bukan namanya. Yang mana?
Itu Mark Twain. Mark Twain. Yang menang itu kemarin. Yang menang Jerry Seinfeld nggak pernah menang. Yang menang itu Julia Dreyfus menang Mark Twain. Menang. Jerry Seinfeld nggak pernah menang Mark Twain. Karena price yang dia itu yang dia bayar. Karena Jerry Seinfeld never been more than comedian. Dia nggak pernah jadi social icon. Dia harus jadi dia harus mempengaruhi culture kan, baru dapat awardnya kan. Saya kayak Kennedy Center. Anjir itu mahal banget. Mahal. Dia bilang, gua mau jadi pelawak udah. Gua pengen jadi pelawak. I don't wanna be anything else. Lu pernah nonton dia acceptance speech di HBO nggak? Iya. Dia bilang, gua tahu justru gara-gara. Iya, maksudnya itu mahal banget. Dia purist comedian dia. Will Ferrell menurut lo payless nggak Will Ferrell? Menurut gua dia dibayar dia stupid. Orang persif dia stupid. Dan dia nggak pernah dipersif sebagai komedian highbrow. Betul, gue juga setuju. Karena joke-joke dia tuh emang rada-rada aneh-aneh aja. Tapi dia Mark Twain dapat loh. Karena dia impactful. Kerjanya dia impactful. Ya gini. Will Ferrell pernah bikin special persembahan untuk George Bush. Lo lihat ya, itu bagus banget. Itu aja has a social impact. Itu aja. Stephen Colbert aja menurut gua pay the price mahal banget. Sekarang dia nggak lucu sama sekali. Ya kan dia udah. Tapi dia di late night show kan. Tapi dia dapetnya, maksudnya nggak waktu dia di Colbert Report dia sharp banget men. Dia pernah jadi Colbert Report di inauguration dinner men. Di correspondent dinner. Di correspondent dinner di depan presidennya dia ngerosting presidennya. Sekarang dia di late night show kayak apaan sih? Gue sih udah nggak suka lagi. Di late show tuh masih lebih edgy daripada susah kan untuk sangat edgy di TV. Tapi kalau lu bandingin sama Jimmy Fallon, jauh loh. Colbert tuh masih ada talk gitu, masih ada ngobrol. Itu juga Big Fake bayar mahal si Bob Saget. Oh iya. Iya, Bob Saget bayar mahal. Iya. Joe Rogan juga waktu itu dia ada ceritanya kok, dia bilang, gue tuh fear factor gue tuh high. Saking gue tuh nggak bahagia ada di situ. Iya. Dan di skena stand up juga dia pay the price kok. Dia pernah hilang 7 tahun dari Comedy Store gara-gara dia berantem sama orang yang menurut dia nyuri job Joe Mancina ya kalau nggak salah ya. Terus siapa yang si perempuan yang punya Comedy Store berpihak sama Mancina, terus saking dia percaya sama the purity of Joe dan bahwa lu nggak boleh nyuriin segala macam, dia bela itu, dia nggak dapat tempat. Padahal Comedy Store LA itu rumahnya dia gitu, hilang 7 tahun apa lebih bahkan. Kayaknya sih bahkan di Indonesia I'm trying to coba ingin Indonesia dulu kali ya. Menurut gua Sam bayar mahal waktu itu. Sam bayar mahal. Ernest bayar mahal, percaya atau tidak. Ernest ada di dalam daftar Dajjal loh. Iya, paham. Iya, maksudnya seorang merasa misalkan lu sama Ernest kutub yang berbeda, lu ternyata sama-sama bayar. Sama-sama bayar, benar. Harus diakuin. Iya, Frimawan bayar mahal. Uus bayar mahal. Uus bahkan orang mungkin harga yang Uus bayar yang tanpa disadari orang adalah bahwa Uus tuh ternyata is a great thinker gitu. Gue pernah bilang bahwa Adriano tuh harusnya ada patung pemikir tuh. Ada gini tapi Adriano gitu. Uus juga harusnya ada gini. Ini dua-duanya filsuf. Gua paling nggak pernah berani misalnya if there's a genre joke yang ini mah jelek, itu Indra Firmawan sama Uus. Itu mereka they do it in their color. Wah, ini excellent level banget menurut gua. Gila itu. Betul, itu bahkan gua ya nggak bisa bikin nggak bisa. Jokesnya Uus, jokesnya Indraman gua nggak bisa. Firmawan itu kan gua jadiin opener di special gue di JCC kan. The price he had to pay adalah audiens yang berbeda. Iya, jadi setengah ada yang bilang itu orang jenius, tapi untuk itu setengah akan bilang lu ngapain sih naruh orang kayak gitu jadi opener lu di JCC gitu. Iya. Apaan sih nggak ada lucu-lucunya gitu. Benar. Gue ada satu momen di mana gue sampai sekarang happy banget milih Frimawan. Dia ngelempar joke, ada Gamila juga di belakang. Gamila geleng-geleng. Ini enggak. Menurut dia Frimawan ngelempar joke, pas kelar pancannya, Frimawan diem, penontonnya diem. Gitu. Jadi it catches on dan dia diam aja, dia nunggu. Kayaknya lu ngerti deh lama-lama. I mean the price he had to pay even gitu. Orang akan ngerasa Frimawan receh. I think every comedian paid his own price. Ya, benar gila sih, tapi ya udahlah, bear with us aja karena memang emang kita begini gitu. Dan trust us. Sih lu ngomong kayak mau nutup, emang udah berapa? Enggak sih. Masih lama. Iya, nggak ada niat-niat apa lagi ya. Komedian. Sekarang gini, gue ganti pertanyaan. Mengetahui bahwa nggak ada batas untuk kita. Dan bahwa kenyamanan itu adalah musuh. At what age do you think you need to stop doing this
Now it's time to be comfortable. Wah, gila itu pertanyaan bagus Gua banget. sih gua rasa Bagus banget. Beda-beda loh tiap lawak. Tiap orang beda-beda sih. Beda-beda. Itu tergantung. lo tau Mike Birbiglia nggak? Nggak tahu. Mike Birbiglia tuh stand up comedian, jadi director dan dia bikin banyak film komedi dan dia tuh punya sleepwalking akut banget. Dan dia ini nasihat istrinya dia tau nggak apa? You always going to be restless dan better be accomplished. Jadi kalau gua ngerasa kapan berhenti ya kayak gua nggak akan berhenti kalau gue ya. Tapi ya udah accomplish aja. Nggak, karena kan lelah kan. You gotta admit, living this life is exhausting. Gua rasa kalau lu nggak berusaha untuk relevan di saat lu tua, you're okay menurut gue. Yang painful tuh udah tua terus berusaha relevan joknya. Lu pasti mau ngomongin gigi lagi nih. Iya, enggak gue juga. Nggak, tapi itu Si Adri tuh seneng banget ngejat gigi dan lagu Facebook. apalagi gue baru tahu kalau gue tuh pengen banget ketemu dia, pengen banget ngobrol. Maksudnya Patrick juga temen gue, terus dia nyanyi lagu SCJR kan, terus gue tuh cuma kayak why gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi karena gini, menurut gue di Indonesia tidak ada opsi untuk aging gracefully. There's no option. Gue cuma pernah bahas ini sama Patra. Nggak pernah tahu manusia namanya Sofia Lacuba ya, itu aging gracefully juga tuh manusia tuh. Enggak, menurut gua orang yang mengeluarkan karya dan tidak pernah memalukan meskipun umurnya tambah, itu cuma Glenn Fredly. The rest itu pasti ada udah tua, tuh entah mau cari duit, entah mau didukung politik, entah apa, dia bikin sesuatu yang kayak men, gua tuh dulu dukung lu kenapa sih bikin gua benci sama lu gitu menurut gua. Glenn Fredly mati lagi. You're trying to say Glenn Fredly even ketika udah lewat popularitas segala macam, lagunya tuh masih dia nggak pernah bikin sesuatu. Lu mau name siapa? Slang ada, ya kan? Dewa ada, Gigi ada. Lu Dewa enggak dong. Dewa apa? Ganti presiden apa nggak kurang? Ya itu satu orang itu. Yang bikin 2019 kurang apa? Maksudnya nggak bisa menurut gua seninya harus di atas sama political statement ya. You think Heal the World bakal bagus kalau nggak musically nggak bagus? Ya, gua kemarin lewat problem dengan ganti presiden itu emang musiknya jelek menurut gua. Kalau musiknya bagus bisa bisa. Kemarin Virtual Eternity kan musiknya bagus kan, socially message-nya dalam, bisa. Kemarin gua lewat Fatmawati gitu terus ada slang cake gitu. Iya, langsung balikin, balikin slang cake ya. Nggak apa-apa juga sih. Iya nggak apa-apa. Anjing lah. Ya tapi nggak apa-apa juga. Tapi lagunya tuh bang tuh slang cake ya nggak apa-apa juga. Gue rasa kan, tapi Rod Stewart kan tua, lu nggak harmful, ngerti nggak lu? Coba kalau Rod Stewart mau ngedeketin cewek, sebel kan lu kayak apaan sih lu gitu, udahlah. Iya. Sting, Eric Clapton tuh dulu gue tuh yang emang wah lu beruntung banget lu tua, keresahan lu bisa dipakai terus dan orang seneng. Kita nggak ada opsi. Lo paham nggak? Jadi politisi. Kita aja nih jadi komedian, dianggap lucu, price yang harus kita bayar mahal. Apalagi ada orang wannabe komedian tidak lucu, price-nya mahal juga, itu bangsat. Iya, sedih. Itu sedih men. Kan gue selalu cerita itu anak Aceh yang kuliah di Jogja itu. Oh iya. Yang dia bikin beat tentang bioskop dipisah-pisah, terus darahnya halal. Iya. Udah nggak terkenal, mau dibunuh lagi kalau dia mati juga nggak ada yang nyari. Iya. Kasian kan udah nggak lucu. Iya. Jadi sih kayaknya kalau misalnya tiba-tiba ada orang kayaknya gue mau deh jadi komedian, mungkin itu adalah red flag pertama, lu punya mental illness. tapi kayak SNL aja, SNL tuh selalu berani, dia tuh Loren itu selalu bilang kayak nggak funny harus above political statement. Oh iya benar. Menurut gue lo harus ingat core lu sih, kayak kalau lu musician ya musik lo di atas statement lu sih, nggak bisa sih. Iya, gue juga gitu. Iya. Gue juga kan mulai sekarang kan makin banyak bencinya nih sama banyak hal. Tapi gue tuh Adri selalu ngingetin gue, dan ini bener. Kalau lu benci sama satu hal, bencinya tuh harus di sini, lucunya tuh di sini. Iya, dia pernah kayak udah sebel sama siapa, mulai ranting. Siapa dong? Nggak usah disebutkan. Terus gue bilang, terus gue kritik dia cuma gini, punchline-nya jangan itu dong, jelek banget. Kalau punchline itu semua orang bisa bikin. Iya. Jadi karena itu yang bisa ngehit dia sebagai komedian. Dia akan kayak, oke emang tuh jelek sih punchline-nya. Gitu maksudnya. Ya. Karena kalau hate-nya di sini, komedinya di sini nih, itunya jadi lah kalau ini kan ya yang banyak pengujar kebencian juga banyak kan, maksud gue bahkan itu salah satu rem yang kita perlu ya. Iya. Jadi paling komedinya di sini, hate-nya di sini. Ini yang gue standar gue gini. Betul. Komedinya sini, hate-nya sini, komedinya sini. Kita sebagai komedian juga kadang-kadang baik di dalam negeri ataupun di luar tuh kita kadang-kadang suka ngelihat, nah ini hate-nya ketinggian nih karena iya. jadi masalah. Jadi masalah kayak. Dan ini bahkan basic penulisan kan.
tragedi plus waktu sama dengan komedi, waktu itu dibutuhkan untuk memastikan lu udah nemuin lucunya di atas tragedinya. Kalau tragedinya doang, lucunya di bawah, nggak jadi sesuatu yang betul. lucu. Itu adalah tragedi plus time itu adalah cara yang paling aman untuk bisa memastikan bahwa lucunya di atas, hate-nya di sini. Iya, betul. Itu cara yang paling aman. Tapi walaupun memang waktunya beda-beda dong. Waktunya beda-beda setiap orang. Ada yang langsung hari H, wah itu gila. Atau kalau mungkin ada stand up comedian dan dia peramal bisa ngejok sebelum itu terjadi, kan bangsat banget kan Mas. Iya. Gua kadang-kadang ya ketemu komedian yang sebel sama Coki, kadang-kadang gue tanya, katanya pelawak kok baper, bukannya kita kerjanya suka ngomongin orang. Iya, menurut gue pelawak tuh diukur keberaniannya sama. Lo ingat nggak hal terakhir yang dia bilang? Kalau lo ingat, berarti orang ini bagus banget ngucapnya. Tapi ada nama yang gede kayak apa ya joknya? Terus lo kayak apa ya joknya? Berarti itu berarti udah jelek menurut gue. Iya, I agree. Iya. Joke-nya tuh dan Jerry Seinfeld pernah bilang, kita mah cuma respect sama, kalau lu pernah bikin orang ketawa dan itu nempel sama kita, we respect that gitu, regardless lu siapa, latar belakang lu, pilihan politiknya regardless gitu. Funny is funny gitu. Dan menurut gua komedian lebih berat daripada musisi, karena musisi dia tuh kalau punya hits dia bisa pakai terus sampai 20 tahun. Kita kan kalau punya ini ya udah besok nol lagi kayak. Ya ada yang kayak gitu, tapi kan Seinfeld nggak kayak gitu. Ya Seinfeld sebelum tapi dia bilang dia buang, dipakai juga joknya. Pakai juga, masih. Iya. Ya mungkin bisa direjuvenate nanti kali. Iya. Ya maksudnya komedian juga sama kayak musisi kan. Chris Rock yang pernah bilang, kalau gua mah kayak siapa namanya tuh, favoritnya dia Prince. Album baru terus gitu. Yang keren tuh Dave Chappelle, dia bilang gini, komedian tuh sama musisi mirip. Karena semua komedian pengen jadi musisi. Dan semua musisi think they are funny. Anjing bener banget nih. Karena MC setengah lagu itu kan kayak, abis lu gak terlalu ada yang lucu ya. Abis lagu pertama, dia ngejok dan semua komedian AC apa yang AC alam, angin cepoi-cepoi, udah next song. Sama komedian juga kayak gitu kan, selalu ada ini, maksudnya dia masih rapper, gue juga masih main musik. Tapi kan kadang-kadang suka gitu, penyanyi kadang-kadang kalau bikin konser suka manggil stand up komedian, bantuin gue dong, gue mau bikin lucu-lucu. Iya kan, ada kayak gitu juga. Tapi bagus banget Dave Chappelle gitu tuh, bro. Anjing sih, gila sih. Iya sih ya. Jadi lebih, gue nggak tahu. Kembali ke pertanyaannya, jadi kapan berhenti? Kalau gue kayaknya gue nggak akan berhenti. Kalau lo relevan ya, maksudnya dan dekat dengan umur lo, menurut gue you'll be fine. Lo nggak akan tersiksa sih. Kan gini. Gue lebih rela. Ya, gue in the 50s atau 60s gitu ya. Gue udah ngucap di TDP. Maksudnya gue kebayang ngelakuin ini 60. Tapi kalau misalnya habis itu gue harus balik ke kafe dan cuma 80 orang, nggak apa-apa deh. Yang nonton semua 60-an. I would rather have that daripada gue berusaha kayak yang demi jumlah. Ya, tapi satu hal yang mesti dibayangkan ya, sekarang belum terasa, tapi mungkin years later akan kerasa adalah kadang-kadang yang ikut lelah tuh bukan cuman kita, keluarga kita. Oh iya, benar. Yang kita ambil, jalan kita ambil, the price we have to pay, kan kita nggak bayar sendiri. Betul. Kita bayar bersama dengan keluarga. Jadi kadang-kadang kita mikir, keluarga gue udah capek. Ini keluarga dalam konteks yang paling dekat kan? Gue tuh dulu yang kita yang inti kan maksudnya. Gue tuh dulu yang nyangka Michael Jackson tuh gila. Sekarang gue tuh Michael Jackson made a lot of sense, man. Gue tuh ngerti kenapa lo keluar, lo bungkus muka lo sama anak lo, karena biar yang lain nggak bayar menurut gue. Sekarang tuh gue ngerti loh. He's not that crazy menurut gue. Michael Jackson tuh menurut gue salah satu artis yang kan dulu sebelum dia meninggal dan segala macam, semua orang nggak ada yang punya akses interviewnya dia. He always appear as a mystery. Dan begitu keluar album, bang, lu nggak akan tahu siapa gue, lu cuma nikmatin album gue. Walaupun akhirnya mencuat juga ya. Iya, tapi menurut gue he's not that crazy. Kenapa dia waktu itu keluar mukanya dibungkus, anaknya dibungkus? Karena dia biar anggota keluarga nggak bayar. Lu tahu karya gue aja dah. Iya benar, itu benar banget, itu make sense menurut gue. Makanya lu jangan pernah tanya ke komedian kapan kawin, lo apakah wanita ini siap membayar harga yang harus, karena kadang dan nanti kalaupun dia siap, Cok, misalkan ya siapapun pasangannya, energinya kalaupun dia siap, lu yang nanti mikirin dia. Bener, make sense. Jadi kayak superhero ya. Iya bener. Jadi superhero, kenapa dia conceal maksudnya menutupi identitinya ya, karena iya sih, kalau dia yang dihajar sih dia ketawa-tawa. Apa yang lucu nih dari ini? Tapi kalau yang dihajar orang terdekatnya ya benar juga. Itu kenapa Bruce Wayne waktu itu pernah bilang kan, kalau orang tahu gue siapa, yang dikejar tuh orang-orang yang gue sayangin gitu. Iya, benar. Makanya gue tutup identitas gue. Jadi makanya tadi gue nanya. Tapi gue rasa kalau misalkan partner kita bilang udah berdamai dengan kehidupan kita, mengingat insting kita, kayaknya sih kita nggak akan istirahat karena we are yearning for funny aja gitu. Iya. If I do something unusual in the future yang orang
ngapain sih Panji kayak gini? Most likely for the funny. Lu tau nggak tapi ya, soalnya bitterness sama umur tuh juga selaras. Iya benar, gue setuju. Saya setuju sekali. Komedian banyak yang makin tua makin bagus, karena makin berani. Dan gue ngomongin sih, teman-teman kita tuh juga mulai makin bitter. Salah satunya, hey Aco, keluar Anda, buat stand up comedy special. Anda sudah bitter sekarang, pasti lucu dia. Iya, yakin gue, yakin. Oh, Aco kalau bikin umur special. dan bitter tuh selaras, soalnya jadi nggak bisa ditentang. Jadi mau nggak mau. Oh, satu lagi, tadi balik lagi yang lo bilang yang Payless, Don Rickles dia pernah kena masalah nggak sebelumnya? Kayaknya nggak pernah Don Rickles tuh. Oh, Gua rasa one of the price tahu. we have to, karena gua nontonin, gua nggak tahu Don Rickles-nya, tapi gua sering dengerin interviewnya. Don Rickles nggak bisa main di luar Amerika. Iya. Dan dia dulu identik dengan mafia gara-gara dekat sama Frank Sinatra kan. Dia kan dulu part of that group. Benar. Iya. Si Robin Williams, ya dia obviously. Billy Crystal? Billy Crystal nggak got the fame dan got ini. Billy Crystal nggak ada loh. Gua tapi dia source of comedy. Lo harus nonton spesialnya dia 700 Days of Summer. Iya, gua nonton itu juga. Nah, itu kan tentang bapaknya kan. Dia maksudnya itu 700 summer, 700. Dan itu it's a happy memory sebenarnya. Iya. Billy Crystal? Oke sih. Ellen aja pay the price, gila dia dituding Apalagi semua. Ellen dong. Apalagi Ellen. Ini juga kan, lu tau komedian-komedian cewek zaman sekarang karena Netflix kan jadi punya ruangnya kayak Eliza, terus udah gitu siapa tuh? Ini komedian yang Whitney Cummings, terus ada banyak banget ya. Itu juga pas lu dengerin Joe Rogan tuh sumber kehidupan komedian sih. Itu semuanya they pay their own price. Dan beda-beda gitu. Maksud gue ya ternyata semuanya, tapi si yang itu tadi tuh si Billy Crystal. Jamie Foxx bayar price nggak? Jamie Foxx. Kalau Jamie Foxx lu nonton interview bareng Comedians in Cars Getting Coffee waktu dia cerita mulai rich tuh dia pernah mulai doing rich joke. Oh, yang ini nggak lucu. Terus dia disikat sama Martin Lawrence itu siapa gitu dia. Dan dia sekarang belum stand up lagi kan? Iya. Dan karirnya di Hollywood juga nggak bagus-bagus banget. Dia udah dapat semuanya sih. Dia udah dapat Oscar. Dia udah dapat Grammy juga yang. Tapi kan lu tahu kan yang award winning sama yang laku tuh kan beda ya. dia bukan aktor paling mahal loh. Iya sih. Mungkin tapi dia talent. Dia waktu gue inget banget ada si Quentin tuh dia bilang Tarantino kan? Waktu dia ngedirect di Django, pas di direct gitu terus dia gini, kenapa ngeluh gitu? Gue udah tahu nih kalau gue tahu nih kalau ngundang apa, dan dia using the N-word ya si Quentin nge-briefing gini. Gue tuh tahu banget kalau ngundang kulit hitam kaya nih pasti kayak gini. Lu tuh nggak boleh intelek, men. Lu tuh budak baru kabur. Just nigger jajaran gitu kan nge-briefing. Anjing. Tapi as a director itu tugasnya dia, men. Dan dia cerita bahwa dan gue terima kayak gitu karena itu ini lagi ngomongin kalau nggak salah Robert Downey Jr. kena backlash gara-gara blackface Tropic Thunder. Pada zaman itu kan enggak. Terus dia bilang, tapi lo harus tahu apa yang terjadi di set Django, kata dia gitu. Tapi itu tugasnya di set sutradara. Jadi Robert Downey tuh melakukan itu tuh demi peran lo, dia nggak berusaha insult siapa-siapa. Iya. Tapi lo tau nggak di Django itu harusnya yang paling list pertama sebelum Jamie Foxx itu Will Ferrell. Will Smith. Iya. Lo lebih susah lah. Nah, tapi tau nggak kenapa Will Smith nolak? Katanya dia mau, itu kan it's about vengeance basically. Dia nggak mau, Will Smith tuh nggak mau itu it's about vengeance, itu harus about love. Iya. Itu ininya dia, hampir semua film tuh gitu. Iya, dia stance-nya gitu. Semuanya kalau dia ada yang kekerasan violence harus itu karena cinta. Diselingkuhin sama Jada. Itu price that he has to pay. Itu price yang harus dia. Itu sedih banget loh. Sedih banget, men. Sedih gua. Dan kita ketawa. Sedih tuh. Karena gua kan Will Smith banget ya dari dulu tuh. Dan dia it's a pretty nice guy loh. Iya. It's a pretty nice, dia emang nice anjing. Lu mesti tahu. Jadi ceritanya Will Smith tuh selalu insecure di hadapan Jada karena Jada jatuh cintanya sama Tupac. Jada tuh cinta mati Tupac. Will Smith tahu itu. Iya. Tapi abis itu Will Smith
berhasil dapetin Jada, Tupac mati, di kepalanya Jada Tupac selamanya. Itu Ricky Gervais tuh pernah bikin joke itu men di extras. Apa dia? Lu kalau deketin orang jangan deketin orang yang cerai mati men, deketin orang yang cerai hidup aja, karena kalau cerai mati tuh sejelek-jeleknya dia yang tertinggal kenangan manisnya doang. Anjing, bagus banget menurut gua. Iya bener banget. Bagus men. Lu gimana mau saingan sama orang mati coba? Padahal tuh Will Smith after everything he accomplished ya itu Iya. Dia jadi salah satu yang pernah paling mahal. Dia filmnya juga nyaris semua box office kecuali Wild Wild West itu fuck up sih. Gua rasa sih dia nggak mau ngambil Django karena cowboy. Iya, males. Cowboy lagi. Dia tidak mau dia kalau di kantor nulis no cowboy allowed tuh kayak anjing, kayak rasis ya. Jadi dicabut ya, nggak about love, harus about love gitu. Tapi sebenarnya ya, yang gua nggak pengen orang tangkap adalah bahwa yang paid a price cuman komedian. Oh enggak. Semua orang untuk mencapai apa yang dia ingin. Kalau kita kan ingin lucu. Iya. Untuk itu we pay the price. Semua orang they paid price untuk sampai ke penyanyi, aktor, politisi. Lu tahu ini nggak? Siapa yang kemarin mati? Weinstein, Jeffrey Weinstein. Gila anjing. Lu tahu nggak di rumahnya dia ada apa? Ada apa? Ada lukisan. Ini kita bahas aja ya karena yang udah bahas di Joe Rogan dan bukan orang Indonesia. Ada lukisan Bill Clinton pakai baju perempuan. Wow. Lukisan tapi bukan potret ya? Lukisan. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena Bill Clinton diketahui sama masyarakat itu sering party sama Jeffrey Weinstein. Jeffrey Weinstein megang kartunya Bill Clinton. I see. Jadi dia, lu kebayang gak sih? Bill Clinton tuh masih sering diundang ke rumah, waktu zamannya Jeffrey Weinstein masih hidup, sering diundang ke rumah Jeffrey Weinstein. Pas buka pintu paling depan tuh lukisan Bill Clinton pakai baju perempuan, trying to say you're my bitch. Wow. Gila. Iya. Having a president as a bitch menurut gua gila man. And the price you have to pay dibunuh to maintain this name and reputation Bill Clinton. Gila karena allegedly Bill Clinton ini main sama anak-anak. Kan Jeffrey Weinstein kan sama anak-anak kan. Itu rumor yang udah circle. Dan si Jeffrey Weinstein bilang, gue megang kartu lu, you're my bitch. Terus setiap kali masuk ke rumah lu ngeliat lukisan lu jadi anak rumah, you're my bitch. It's a powerful statement, man. It's a powerful statement, evil. Especially presiden yang lu pegang gitu. Gila, pantesan dia merasa untouchable ya. Iya. Gila ya, pantas dia ngerasa untouchable sampai akhirnya dia dibunuh di penjara. Bunuh diri, bukan dibunuh. Allegedly. Kalau kata Ricky Gervais di Golden Globe, ya kayak kita semua tahu aja si Harvey Jeffrey Weinstein itu dibunuh katanya. Kan semua pada ya gue tahu dia temen lu tapi I don't care katanya. Iya. Tadi anjing bangsat banget. Nah, Ricky Gervais juga paid a lot of price. Oh, of course. Tapi baik-baik saja hidupnya, dia nggak peduli. Dia nggak peduli sih. Iya sih, banyak yang ya apapun ada harga yang harus kita bayar lah. Harus ada. Ya jadi kalau misalnya tidak ada regenerasi, kan banyak yang bilang mana nih regenerasinya stand up comedian di Indonesia? Ya wajar regenerasinya nggak agak terhambat karena berat juga. Jadi kita tuh berat. Dan benar juga ya. Kenapa ya? Kenapa nggak ada regenerasinya ya? Oh, nggak ada regenerasi? Banyak regenerasi. Nggak, maksudnya we haven't seen ada bunch of ini mulai naik. Dude, that is one of the new class right there, Marcel Widianto. Iya, tapi lama. Tapi maksud gua kan itu orang yang mungkin karena dia bintang Emon. Dia yang selifting bintang Emon. Bintang Emon gede. Oke, bintang Emon. Bintang Emon lebih gede daripada gua lagi. Enggak, intinya gini. Setiap orang bilang karena ini sering terjadi di mana-mana, kayak mana nih kok nggak ada regenerasinya, lu aja yang lu pantau yang panggung mainstream di tempat-tempat yang lain juga make sense. Masih ada aja. Mungkin tapi following up yang Coki katakan, salah satunya mungkin ya adalah makin kesini dulu orang makin lompat-lompatan karena pengen jadi pelawak gitu. Pelawak, jadi stand up comedian, Makin kesini orang menemukan kesadaran bahwa ternyata kompleks juga. It takes humility, it takes a lot of soft skill yang mungkin dia nggak punya. Akhirnya rontok. Keinginan untuk jadi stand up comedian tidak sama seperti 3-4 tahun yang lalu lah gitu ya. Make sense. Jadi ketika ada orang seperti ini, ya bagus-bagus, solid-solid banget. Iya, it's about ego juga. Ya, Marcel dulu jualan sabu waktu dia kecil dan suka nganterin lonte. Itu boleh nyebut nggak sih jualan sabu? Karena kan udah dulu. Gue juga nyimeng dulu kan. Iya, dulu ya. Tapi kalau kejahatan belum disidang gitu terus ketahuan yang dulu tetap disidang kan? Enggak, kalau di Indonesia
hukum di Indonesia butuh saksi dan bukti. Punya saksi nggak ada bukti nggak bisa. Punya bukti nggak ada saksi nggak bisa. Harus ada dua-duanya. Jadi kalau misalnya gue bahkan pengakuan pun nggak bisa dianggap. Oh iya, memang nggak bisa delik akuntan. Jadi kalau misalnya gue bilang gue dulu kayak maling tolong anggap saya gitu. Iya. Iya, atau gue bilang gue pernah nyimeng. Misalkan nyimeng langgar hukum nih. Gue nyimeng nih 10 tahun yang lalu. Ya gimana cara Tapi dipantau bisa dong gara-gara ngaku. Dipantau bisa. Bisa. Anda tidak menemukan apa-apa tapi kan. Iya. Ya, tapi ada sih yang gara-gara. Iya, ada juga. Ngaku. Tapi apa ya? Tapi apa namanya? Ya udahlah, I mean it's a good talk. Gue rasa pembicaraan ini tuh ngasih perspektif baru untuk banyak orang. Yeah. Which is a good thing. Salah satu, gue bilang secara terbuka sama Coki, gue benci sama fansnya dia. Karena fansnya Coki dan Muslim itu mempersempit the quality that these guys have gitu. Dan gue juga selalu for him to come out dan ngomongin kayak gini is awesome. Gue bilang, ini lo ngapain sih ngumpulin Deadwood? Deadwood tuh kan pengangguran kan maksudnya. Itu kan satu langkah sebelum terorisme ya. Maksudnya Bagus dong ya. Talent terorisme itu ada di situ, men. Ngapain kita kumpulin di sini? Kita Ya bisa justru dikumpulin biar nggak jadi yang lain-lain. Ya Allah. Loh, sekarang kalau misalkan pengangguran jadi seneng lawak dan bukan suka mendalami Lo bayangin pengangguran tiketnya dia harus lihat kejahatan makin banyak terjadi. Demi komedi saya Enggak. Iya. Lo harus lihat nggak gini. Inilah kita bisa sefakta apa Panji atau Adri yang lebih fakta. Inilah kalau Adri itu udah negatif semua aja. Jadi kalau buat Panji mengumpulkan orang-orang pengangguran satu langkah sebelum terorisme, it's a good thing. Iya. Lo menyelamatkan. Kalau dia, no itu udah nggak bisa diselamatin. Iya. Enggak. Lo lihat nggak? Iya. Kalau dia tetap aja dia akan tetap melakukan kejahatan, tapi kemudian arahnya Kalau beda gitu. ada manfaat baiknya mungkin Deadwood itu di list down aja buat uji coba vaksin COVID. Dia ada manfaat terhadap society. Lo lihat nggak? Tapi maksudnya Terima kasih teman-teman MLI-ku. Terima kasih. Karena maksud gue, dia tuh Adri tuh kayaknya lu kalau nggak jaga-jaga ya, Dri. Oh, iya, 3 tahun lagi tuh lu kalau naik pinjem mobil orang ada boneka apa ini kebahagiaan? Terus naik mobil ada ini yang Gua suka joke Billboard nanti dia bilang gini, lu tahu nggak apa yang ngebedain psycho sama functioning psycho kata dia. Gitu. Apa? Kalau psycho nih, lu lagi nyetir mobil banyak orang di trotoar, they just make a day out of it, brrrr, gitu, they wiper the blood apa ini. Tapi kalau lu functioning psycho tuh, lu kebayang nabrak tapi terus mikir, ntar kalau gua ketangkep larinya gimana ya gitu. Iya. Tapi sama-sama Iya, gitu. kita masih ada di sini nih. Iya. Kayaknya komedian functioning psycho. Functioning psycho. Iya. Ya, I agree. Ya, bagus. Iya. Iyalah tuh si Deadwood itu dikumpulin di satu ruangan. Iya. Terus ya udah nih tes nih. Daripada kita pakai tikus kan untuk Iya, obat-obat. Iya, tapi iya. Tikus, babi kan, babi katanya DNA-nya tuh paling deket Wah, sama. lu ofensif banget lu ngomong gitu. Katanya. Orang yang Deadwood disamain terima sama tikus sama babi apa nih? Bukan tikus, dia bilang babi loh. Gak apa-apa, biar mereka tahu mereka sebenarnya nggak punya tempat di sini. Iya, nggak apa-apa. Dan maksud gua kan salah satu alasannya kenapa cross gender itu kan adalah supaya apa yang kita obrolin ini juga bisa reach out ke banyak orang. Makanya gua di channel lu kan, Betul. bisa reach out banyak orang. Karena menurut gua ini penting orang lain biar tahu bahwa it's not easy being a comedian. Karena menurut gua di Indonesia komedian itu di underappreciate, komedian apapun. Tapi sebenarnya dipikir-pikir ya, setelah gue pikir kita ngobrol panjang lebar, sebenarnya kita nggak perlu jelasin ini juga. nggak perlu. Nggak perlu memang. Nggak Iya, perlu. ini kayak kita pengen bilang, kasihan tahu kita ribet Kayak conversation gitu. of loser ya? Iya. Saya gak pikir-pikir. Ini sebenarnya lebih kayak kita ranting aja. Ada dalam hati pengen keluar gitu. Tapi nggak apa-apa lah, maksud gue ya nggak apa-apa. Biar nambah perspektif aja. yang Justification penting lu tahu. Ya ini kan 3 komedian ngomel-ngomel aja. Iya. Tentang hidupnya. Tai susahnya pekerjaan anjing gitu kan sebenarnya. Tahu nggak? Gua tuh tiap the price Regan has to pay. Ya. Stroke gua rasa tuh. Dia kalau stop di situ mati dia bentar lagi. Iya, apalagi satu kantor sama ini, Gila, marah sama fansnya dia, ya Allah. Udah lah. Stroke. Anyway, thank you very much. Kita biar nggak berkepanjangan dan biar kita ada tempat-tempat lain, maksudnya kesempatan-kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Nih kalau misalnya kita datang dengan satu topik baru lagi, panjang lagi. Tapi terima kasih banyak, Coki dan juga Adri. Sama-sama Bang Panji. Anything you like to share sebelum gue tutup? Apa? Share apa? Show apa segala macam. Iya. Oh, Adriano Colby, tahu deh yang pintar.
Lu pikir lu keren, comika.id. Ya. Juga yang lain tuh Regen, Rispo. Siapa lagi? Gua third special tahun depan nih ntar ya. Luar biasa. Tonton apa ini? Gua juga Gua juga orang COVID semoga kelar, terang aja rame udah ditahan lama, semua orang pasti mau keluar lah. Ngomong-ngomong YouTube lu dong. WhatsApp. Mana video yang kita kerja di public market nggak keluar-keluar aja? Nggak keluar, ternyata terlalu sulit diedit yang itu. Kenapa? Perasaan oke-oke aja, Cok. Nggak, dan soundnya jelek juga. Gua nggak puas gitu. Gua nggak. Lu tau nggak kenapa gue sering ngomong? Justru nggak apa-apa, biar lu lebih raw daripada ML. ML itu terlalu rapih video. Nggak. Lu tau nggak kenapa tuh gue sering ngomong kayak, lu ngerti nggak sih maksud gue? Lu ngerti nggak sih maksud gue? Gue tuh kayak punya penyakit ya. Gue sadar ini penyakit. Gue tuh pengen make sure orang tuh ngerti apa maksud gue dan harus diulang-ulang. Jadi tanpa sadar gue tanda kutip merendahkan intelijensi mereka. Udah nggak usah dipikirin itu yang ngomong si Coki kenapa sih ngomong kayak gitu, kesannya dia itu kan persepsi. Iya. Gue kadang-kadang begini di foto, ntar ada yang bilang Bang Panji nyesel ya milih Anies. Orang lagi begini doang. Itu persepsi mah ada di mata mereka. Lu nggak ada itu pun, nggak ada kalimat lu ngerti nggak sih? Akan ada innuendo lain yang muncul dari lu yang dianggap udah nggak usah dipikirin dah, kan kita lawak. Ya jangan jadi tato ini cuma kosmetik aja, jangan dong. Ler. Apa namanya? Ada layernya, ada layer. Gua ngomong sama Adri, paling closing statement gue cuman ini. Gue udah ngobrol sama dia, terus ada satu hal yang Adri bilang ke gue yang bagus banget. Dia bilang katanya bahagia tuh cuma untuk yang berani doang sih. Ya bahagia tuh buat yang berani aja. Bahagia tuh cuma untuk yang berani aja. Gimana gitu. tuh maksudnya? Gimana ya? Karena kan untuk kita bisa happy, kita harus mengambil keputusan yang ya in this case adalah making a joke misalnya. Ya udah lo ada resikonya yang harus lo ambil. Tapi kalau lo to be safe tuh menurut gua to be safe not necessarily means you happy. Untuk bahagia harus berani. Ya. Bahagia cuma untuk yang berani aja. Kalau lo berani lo akan pursue karena itu ada resiko yang lo tinggal. Yes, karena lo ngebuang comfort zone lo kalau dalam konteks ini playing safe, it's not necessarily happy. Iya. Iya. Agree. Playing safe nggak berarti happy. Nggak berarti happy gitu. Mungkin lo bisa bilang, ada yang bilang, lo nggak pengen, Cok, punya barbekyuan, terus apa namanya sambil gendong anak, terus ya kita dulu begini. No. Gua knowing Coki bertahun-tahun ya. Itu list of his concern sih. Itu jauh banget. I think it's the least of a lot of comedians concern karena coba tonton film dokumenter judulnya Comedian yang bikin Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld tuh intinya mau nunjukin comedian established sama Oni Adams comedian lagi naik. Terus Oni Adams pernah bilang, aduh gimana ya karir gue, kenapa karir lu, kata Seinfeld, gue udah tua gitu. Hah? Udah tua? Iya. Teman-teman gue udah di mana? Ya, but that's your choice of life itu. Terus dia bilang gini, jadi ada musisi jazz. Musisi jazznya terkenal banget. Mereka harus manggung di sebuah kota, terus pesawat mereka terpaksa mendarat. Akhirnya untuk datang ke tempat mereka masih manggung, mereka harus jalan dingin-dinginan bawa alat, salju dan segala macam, jalan kedinginan terus aja untuk nyampe ke tempat mereka harus manggung karena nggak ada mobil, pesawatnya jatuh dan segala macam. Bukan jatuh, maksudnya harus mendarat. Terus mereka ngeliatin rumah. Di dalam rumah tuh ada perapian, ada keluarga ketawa-ketawa, terus ada orang tua senang-senang. Terus mereka ngeliatin dari luar jendela, gitu. Terus kayak gitu. Dia salah satu musisi ngomong sama yang lain, kasihan ya, ngapain hidup membosankan seperti itu. Terus dia jalan lagi. Poin ceritanya adalah yang masyarakat nilai sebagai sebuah kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari sama orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu bahagia dalam dingin-dinginan bawa alat, jalan kaki, tapi who would want to live a life that boring gitu? Of course. Nah itu yang Seinfeld katakan. Makanya yang bilang, Cok, lu nggak mau apa tadi bilang? Iya, duduk-duduk sama anak barbekyuan, terus kayak ada rumah halamannya luas. Katanya enggak, itu definisi settle gue bukan itu gitu. Dan gue I don't find happiness di tempat kayak gitu tuh nggak dapet gitu. Dan salah satu setidaknya belum lah. Mungkin belum. Kita nggak tahu. Gue I keep it open minded gitu. Siapa tahu nanti ternyata 2 tahun lagi gue family man. Gua nggak tahu ya. Pokoknya yang bikin Coki happy itu yang bisa bikin orang tuanya nangis lebih kejer tuh. Nah tuh, sih. Itu yang bikin dia happy. Itu kesamaan lo berdua ya? Ya, nggak tahu sih. Gue tuh nggak pengen lo bikin orang tua gue nangis. Gue pengen dia nggak tahu kalau gue. Tapi tahu nggak? Gue pengen orang tua. Gue tuh suka ada ya. Gue suka lihat satisfaction orang. Misalnya gini, misalnya ada orang jelek. Misalnya contoh nih, ini ada orang jelek. Terus pada saat ada orang jelek, terus gue kasih satu statement dan orang jelek ini bisa membungkam orang lain yang membuli dia. Gue suka lo lihat satisfaction orang yang. Gimana caranya lo ngomong apa ke dia sehingga? Nggak, misalnya ada satu orang jelek. Orang jelek ini suka dibully
dibully, terus dia punya argumen, lo diem aja bisa apa lo jelek. Terus abis itu orang ini gua kasih, enggak lu ngomong gini aja, lu ngomong gini. Biar biar lu bisa lawan orang-orang yang lu nggak suka bully memang. Iya, gua nggak suka bully, tapi lu ngomongin Dustin lu ya? Enggak. Gua ngomongin orang secara general. Gua suka lihat ekspresi orang pada saat mereka terkejut, orang-orang yang dianggap let's say sampah masyarakat atau apa, ternyata punya poin yang valid atau sesuatu yang lucu tuh. Yang bisa membungkam orang. Yang bisa membungkam orang. Gue suka banget gitu. Underdog story kan. Orang yang nggak dianggap sebagaimana tiba-tiba bisa ngebungkam orang banyak. Gue suka David banget. Goliath lah. Gue suka kayak gitu. Kita kan jadi tutup ya? Iya, jadi panjang banget. Tahu nggak abis ini gue mau bikin YouTube sama siapa? Sama siapa? Sandiaga Uno. Wow. Iya, lu betapa berbeda sekali pembicaraan kita berdua. Iya. Dia lagi punya konten terus pengen wawancara gue, nanyain soal ngelawak. Wow. Kayak apa bisa? Wow. Ya brace yourself aja dengan siapapun yang nonton di channelnya beliau. Tenang, gue mah udah. Makanya enak, gue selalu bilang enaknya jadi orang yang udah nyebrang-nyebrang. Iya. I can talk about anybody and have access ke orang ini. Ya, fair enough. Ya curang sih, gue strategi saja. Enggak. Makanya ada di Septic Tank orang kalau di Hidup Indonesia Maya orang bilang, kok lu nyebut semua orang ini kok lu aman-aman aja gitu karena gue I have access to these people, I can explain gitu kalau diperlukan. Tapi ada di Septic Tank gue nyebut nama-nama yang saya tidak punya akses kepada dia, jadi saya tidak rilis joke. Males kalau jadi masalah. Nggak perlu gitu nama-nama. Dan mudah-mudahan tahun depan sih special show gue jadi ya. Karena udah deh tahun depan itu, nih ya gue kasih tahu anda ini, ngapain lu keluar kota, keluar negeri, belum diterima kita cari hiburan dalam negeri aja, show stand up, betul. Show lawaknya orang-orang, udah pada gila. Betul. Tahu nggak ada pandemi aja pelawak-pelawak aneh, apalagi kena pandemi lebih aneh lagi. Jadi lu dengar aja ceritanya. You have a special, dia punya special, gue punya special. Special gue mundur tepatnya. Dan ada banyak pelawak-pelawak lain. Iya. Brace yourself for 2021. It's gonna be crazy. Iya, apakah perang dunia ketiga? Gak tahu. Nah, pokoknya rame lah. Rame. Makasih semuanya. Sama-sama. Thank you Bang Panji. Bye-bye. Lucu.